Sore di Jakarta pada akhir musim penghujan, langit kelabu tipis, angin dari kali kecil dekat rumah membawa aroma air bercampur bau bunga Kamboja yang gugur. Di ujung gang, suara wajan tukang nasi goreng yang beradu dengan spatula dan deru motor terdengar seperti musik yang akrab di telinga. Aku duduk di dekat jendela, memandangi tetesan air yang menempel di kaca dan mengenang kembali perjalanan hidupku. Perjalanan hidup di mana aku pernah percaya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Namaku Anindita Sari. Saat itu usiaku 33 tahun. Aku lulusan ekonomi, bekerja di bidang keuangan selama lebih dari 10 tahun dan pernah menjabat sebagai direktur keuangan di sebuah perusahaan distributor bahan bangunan. Tugasku adalah mengawasi angka-angka untuk memastikan arus kas perusahaan tidak putus di tengah jalan. Orang bilang, orang keuangan itu kaku, tapi aku paham, di balik setiap angka ada sepiring nasi, ada gaji bulanan, ada helaan napas berat orang yang mencicil rumah. Aku bertemu Bima Prakoso dalam sebuah acara temu relasi bisnis. Dia 2 tahun lebih tua dariku, bicaranya menarik, dan yang terpenting, dia pendengar yang baik. Dia bercerita tentang mimpinya membuka perusahaan distribusi bahan bangunan sendiri, berbisnis dengan jujur, dan menjadikan integritas sebagai modal utama. Aku mendengarkannya, dan aku percaya. Mungkin karena di usia itu, aku juga mulai takut pada kesepian, takut pada makan malam yang selalu sendirian, takut mendengar deras hujan di atap rumah yang membuat hati terasa pilu. Bima membawaku untuk bertemu keluarganya pada suatu akhir pekan. Rumahnya di pinggiran Jakarta, 2 lantai, model lama tapi rapi. Makan malam itu dihidangkan sayur asem, ikan goreng dengan sambal terasi yang merah menyala, dan semur daging. Ibunya, Ibu Retno, sambil menyendokkan lauk untukku, bertanya dengan halus, "Nduk Anin kerjanya di bidang keuangan, ya? Wah, nanti bisa banyak bantu Bima dong?" Aku saat itu mengira itu adalah pujian. Aku menjawab, "Iya Bu, apa yang bisa Anin bantu pasti Anin bantu, yang penting suami istri sejalan." Ayahnya, Bapak Haryono, tidak banyak bicara. Beliau hanya menuangkan teh hangat untukku. Sorot matanya teduh, seolah hanya mengharapkan ketentraman di rumah. Aku menikah dengan Bima setelah 6 bulan saling mengenal. Ketika dia bilang ingin mendirikan perusahaan sendiri, akulah orang pertama yang mengangguk setuju. Bima menamai perusahaan itu PT Anima Sejahtera, terdengar modern dan penuh harapan. Banyak orang memuji kami pasangan yang serasi dan sevisi. Aku pun pernah merasa bahagia, wanita mana yang tidak ingin percaya pada sedikit romantisme. Namun, perusahaan tidak hidup dari romantisme, ia hidup dari modal dan disiplin. Bima punya relasi dan kelihayan di pasar, sementara aku punya tabungan, sejumlah uang pemberian orang tuaku sebelum menikah, dan keahlian dalam mengelola risiko. Aku menyetor 60% modal perusahaan. Bima menyetor dalam bentuk tenaga dan jaringannya. Di atas kertas, kami adalah 2 mitra pendiri. Dalam praktiknya, akulah yang membangun kerangka kerja. Prosedur pencairan dana, perencanaan arus kas, contoh kontrak, batas kredit, hingga urusan lobi ke bank. Aku paham, jika sudah menyangkut uang, kejujuran adalah yang utama, tapi hitam di atas putih tetaplah perlu, karena uang tidak kenal perasaan. Bima menjadi wajah perusahaan. Dia mengenakan kemeja putih, tersenyum pas, berjabat tangan dengan mantap, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar meyakinkan. Aku memandanginya pergi bertemu klien. Sementara aku duduk di kantor sewaan bulanan yang sempit, namun penuh harapan. Hari-hari pertama, kami lelah tapi bahagia. Aku begadang membuat laporan. Bima pulang larut karena berhasil mendapatkan pesanan. Kami berdua bertemu di dapur, hanya sempat menyantap semangkuk bubur ayam instan panas, lalu kembali bekerja. Suatu kali aku bercanda, "Mas, kalau nanti kaya, jangan lupa jasa panci bubur ini, ya?" Bima tertawa. "Mana mungkin lupa, kamu kan bendaharaku." Aku tidak tahu. Candaan itu kelak menjadi alasan orang-orang menuntutku, seolah aku ini berangkas berjalan. Sejak saat itu, aku bukan lagi sekadar istri. Aku adalah fondasi bagi orang lain untuk melangkah naik. Keluarga suamiku saat itu belum menunjukkan watak aslinya. Ibu Retno suka bercerita pada tetangga
bahwa putranya mendapatkan istri yang hebat. Dua kakak perempuan Bima, Mbak Rini dan Mbak Wati, sesekali mampir dengan mulut manis. Wah, Anin, adik iparku penampilannya berkelas, ya. Memang orang kota. Sementara adik laki-laki Bima, Agus, yang selalu pulang dari proyek, hanya diam-diam membantuku membawa tas belanjaan lalu berbisik. Mbak, jangan semua omongan ibu dimasukkan ke hati. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Kupikir, masalah kecil dalam keluarga itu biasa. Kupikir, aku cukup kuat untuk menengahi semuanya. Malam pertama papa nama PT Anima Sejahtera terpasang, aku berdiri di bawah lampu kuning, memandangi dua kata yang menyandingkan namaku dengan nama suamiku. Hatiku mendadak hangat. Aku berbisik pada diri sendiri, baiklah, aku akan percaya kali ini. Aku masih ingat. Saat itu, aku berjanji pada diri sendiri. Sekali memilih, harus menanggungnya bersama-sama. Tapi orang bilang, suami istri sejalan, lautan pun bisa dikeringkan. Aku tak menyangka, sejalan yang kumaksud ternyata hanya berarti satu orang yang terus mengalah, sementara yang lain terbiasa menerima. Setelah perusahaan berjalan dan mendapatkan beberapa kontrak pertama, aku mulai lebih sering datang ke rumah mertua. Bukan untuk pamer sebagai menantu, tapi karena Bima sering berkata, "Ibu kangen kamu, Nin, mampirlah makan malam, biar ibu senang." Terdengar manis, dan aku juga ingin menjaga keharmonisan. Bukankah menantu yang baik akan membawa ketentraman rumah tangga? Saat itu aku hanya berpikir sesederhana itu. Keluarga suamiku punya aturan tak tertulis yang sangat jelas. Ibu Retno duduk di kepala meja. Bapak Haryono duduk di sampingnya, diam seperti bayangan. Bima duduk di dekat ibunya, sementara aku biasanya duduk di seberang, dekat dengan lauk pauk, sambil menyendokkan makanan dan memperhatikan jika ada yang butuh sesuatu. Dua kakak iparku, Mbak Rini dan Mbak Wati, setiap kali datang selalu dengan tangan kosong, tapi mulut mereka tiba lebih dulu. Ya ampun, adik ipar, penampilannya makin kinklong saja, memang beda ya orang kota. Setelah berkata begitu, Mbak Wati melirik tas yang kubawa seolah sedang menaksir harga di pasar. Aku belum sempat merasa tak nyaman. Ibu Retno sudah menyahut dengan kalimat yang terdengar seperti candaan. Dia pintar kan untuk keluarga ini juga. Kalau pintar tapi disimpan sendiri, ya sama saja tidak ada gunanya. Aku tersenyum untuk menyembunyikannya sambil menyalahkan diriku sendiri yang terlalu sensitif. Tapi tahukah Anda, kalimat yang terdengar ringan seperti angin itu kelak menjadi tali yang mengikatku. Ibu Retno punya cara bertanya yang seolah-olah perhatian, tapi sebenarnya menyelidik. Beliau suka bertanya, berapa gajiku, berapa bonusku, bagaimana untung rugi perusahaan. Aku selalu menghindar dengan jawaban umum, lalu beliau akan berdecak. Ibu tanyakan supaya tahu, biar bisa ikut mengatur. Perempuan di rumah itu harus pintar-pintar menabung, jangan sampai uang masuk pintu depan, keluar lewat jendela. Setelah mengatakan itu, beliau menatap lurus ke arahku, seolah jendela yang dimaksud adalah aku. Bapak Haryono berbeda. Beliau sering mengambilkan sepotong ikan untukku, menuangkan sayur ke mangkukku, terkadang dengan canggung seolah takut istrinya tidak suka. Suatu kali, saat Ibu Retno sedang bercerita tentang tetangga yang hidupnya berubah drastis setelah menantunya datang, Bapak nyeletuk, "Menantu itu ya anak kita juga, jangan bicara begitu." Ibu Retno melotot dan Bapak langsung terdiam. Aku melihat pemandangan itu dan hatiku mencelos. Dulu kupikir, punya ayah mertua yang baik hati itu anugerah, belakangan aku baru sadar. Kebaikan tanpa keberanian bersuara terkadang justru menjadi pembenaran bagi kesalahan untuk terus merajalela. Dua kakak iparku, bagaimana ya menggambarkannya? Mereka tidak miskin sampai tidak bisa makan, tapi mereka selalu kekurangan sesuatu untuk dipamerkan. Mbak Rini sering mengeluh, suami Mbak kerja di proyek, uangnya tidak menentu. Mbak Wati akan menimpali. Anakku sebentar lagi masuk SD, biayanya mahal sekali. Setelah mengeluh, mereka akan menatapku. Tatapan itu tidak meminta secara langsung, tapi menempatkanku pada posisi harus mengerti. Saat itu aku masih naif. Aku sering membelikan hadiah kecil, sekotak vitamin, buah-buahan impor, atau baju untuk keponakanku. Kupikir itu tanda kasih sayang. Ibu Retno melihatnya dan senang, memujiku tahu diri. Tapi pujian itu terdengar seperti stempel kepemilikan. Nah,
Menantu di keluarga kita memang harus begini. Hanya Agus, adik Bima, yang berbeda. Setiap kali pulang, kerah bajunya selalu dekil oleh debu proyek. Dia akan ke dapur, mencuci tangan, lalu bertanya padaku, "Mbak, capek, tidak?" Pertanyaan kecil itu membuatku merasa masih menjadi manusia, bukan mesin pencetak uang. Suatu kali Ibu Retno mengkritikku karena mencuci piring tidak sebersih anak desa. Agus langsung menyahut, "Kalau ibu tidak suka, besok biar Agus yang cuci." Ibu Retno mendelik, "Kamu ini jangan terlalu memanjakannya." Agus diam, tapi saat melewatiku, dia berbisik, "Mbak, jangan pikirkan." Aku mendengarnya dan ingin menghela napas. Di rumah ini, sebuah kalimat baik harus diucapkan dengan berbisik, sementara penghinaan diucapkan dengan lantang. Aku mulai menyadari satu kebiasaan Bima. Di luar rumah, dia tegas. Di rumah, dia selalu menghindar. Apapun kata ibunya, dia mengiyakan. Apapun keluhan kakaknya, dia hanya tersenyum. Ketika aku diam menahan perasaan, dia akan menyenggol tanganku di bawah meja, seolah memberi isyarat, jangan diperpanjang. Dia sering berkata, "Kamu sabar sedikit ya sama ibu, beliau kan sudah tua." Aku pun bersabar, tapi kesabaran yang tak berbatas membuat semua orang mengira aku tidak punya batasan. Suatu malam, Ibu Retno menggelar makan besar, mengundang kerabat. Aku datang terlambat karena ada urusan mendesak di kantor. Begitu masuk, beliau langsung berkata di depan semua orang, "Menantu direktur keuangan memang beda, datangnya harus pakai jam emas." Semua orang di meja tertawa. Aku ikut tertawa, tapi hatiku dingin. Apakah mereka tertawa karena lucu atau karena tahu aku tidak bisa membantah? Setelah selesai makan dan membereskan piring, Mbak Wati menarikku ke sudut dapur, suaranya dibuat ramah. "Nin, nanti kalau perusahaan sudah makin sukses, bilang sama Bima ya untuk bantu-bantu Mbak sedikit. Rumah Mbak kan rumah Mas Bima juga." Aku tertegun. Kalimat itu terdengar seperti obrolan saudara. Tapi di baliknya ada sebuah asumsi bahwa asetku dan suamiku adalah aset keluarga besarnya. Aku menelan ludah, hanya bisa menjawab, "Nanti Anin bicarakan dengan Mas Bima." Mbak Wati tersenyum. Senyum penuh keyakinan seolah kemenangan sudah di tangan. Malam itu, Bima bertanya, "Ibu sama Mbak-mbak bilang apa sampai kamu kelihatan tidak nyaman?" Aku berkata jujur, aku merasa seperti terus diawasi. Ditanya soal uang, gaji, urusan perusahaan. Aku tidak terbiasa. Bima menghela napas. "Keluarga Mas memang begitu. Kamu maklumi saja, ya?" Aku bertanya, "Maklum sampai kapan?" Bima terdiam. Keheningannya membuatku teringat pepatah lama. Terkadang, orang menjadi korban bukan karena tidak tahu, tapi karena berpikir dia akan menyelesaikan segalanya. Aku masih mencoba menenangkan diri. Ku bilang pada diriku sendiri, tidak apa-apa, jadi menantu harus lebih luwes. Tapi semakin aku luwes, semakin banyak duri yang tumbuh dari ucapan mereka. Dan aku mulai mengerti satu hal sederhana. Dalam sebuah keluarga, aturan itu tidak salah. Yang salah adalah ketika orang menggunakan aturan untuk memaksa orang lain menunduk tanpa pernah diizinkan untuk mengangkat kepala. Setelah beberapa bulan perusahaan berjalan, aku dan Bima mulai bisa sedikit bernapas. Belum berlimpah, tapi setidaknya pemasukan lebih teratur, utang tidak lagi mengejar. Aku belum sempat merasa lega, Bima sudah berkata, "Nin, kita harus siapkan dana cadangan yang lebih fleksibel. Pemasok bahan bangunan sering minta pembayaran cepat. Kalau kita lambat, kita bisa kehilangan barang." Aku paham. Arus kas di industri ini seperti air yang mengalir di celah sempit. Tersumbat sedikit saja, seluruh roda akan macet. Setelah mempertimbangkan, aku memutuskan untuk membuka kartu kredit dengan limit tinggi atas namaku. Aku mengurusnya secara resmi ke bank, menandatangani semua dokumen, dan menetapkan aturan yang jelas. Setiap pengeluaran harus ada bukti, siapapun yang menggunakan harus melapor, dan setiap akhir bulan harus ada rekapitulasi. Bima mendengarkan dan mengangguk-angguk. "Tenang saja sayang, aku ini pebisnis, bukan orang yang sembarangan." Awalnya, aku hanya memberikan satu kartu tambahan untuk Bima agar dia mudah bertransaksi saat bertemu klien. Aku memegang kartu utama karena aku terbiasa mengontrol. Selama beberapa minggu pertama, Bima menggunakannya dengan cukup wajar. Tagihan restoran untuk menjamu klien
biaya bensin untuk perjalanan dinas, semua terlihat masuk akal. Aku bahkan sempat memuji diriku sendiri karena telah memilih pasangan yang tepat. Suami istri yang bekerja sama, satu memegang brankas, satu lagi yang berbelanja. Hingga suatu malam, Bima mengucapkan kalimat pertama yang membuatku waspada. "Sayang, ibu bilang beliau sudah tua. Kalau keluar rumah, kadang butuh beli ini itu tapi harus minta terus. Kamu kasih ibu satu kartu tambahan, ya. Biar beliau tidak merasa kecil hati." Aku menatapnya. Kecil hati adalah frasa yang sulit ditolak. Aku mencoba mempertahankan prinsip. Kartu boleh, tapi limitnya kecil saja. Dan ibu belanja apapun, tolong kasih tahu aku. Bima tersenyum. "Iya, tentu. Ibu paling belanja berapa sih?" Seminggu kemudian, Ibu Retno meneleponku dengan suara yang anehnya manis. "Nin, kamu sibuk tidak? Ibu lagi di toko emas mau tukar kalung lama. Katanya kurang sedikit uangnya, kamu transferin ibu, ya?" Aku mendengar kata sedikit. Jadi aku tidak bertanya lebih jauh. Aku hanya bilang, "Pakai kartu saja, Bu. Bisa kok." Beliau tertawa. Menantuku memang paling pengertian. Beberapa waktu kemudian, Mbak Rini dan Mbak Wati mulai meminjam. Awalnya mereka tidak terang-terangan minta kartu, tapi bicara berputar-putar. "Nin, Mbak lagi di salon janjian sama klien, dompet ketinggalan. Atau anakku sakit, Mbak harus bayar uang muka rumah sakit dulu, besok suamiku pulang baru diganti." Setiap kali seperti itu, Bima akan menatapku dengan tatapan memohon. Aku merasa terjepit di antara prinsip dan apa yang disebut keharmonisan keluarga. Aku mengangguk bukan karena aku bodoh, aku mengangguk karena takut dicap pelit. Dalam hidup, terkadang orang lebih takut dicap buruk daripada kehilangan uang, dan keluarga suamiku hidup dari citra bukan dari kenyataan. Maka, lahirlah kartu tambahan ketiga dan keempat. 4 nama berada di bawah kendaliku. Bima, Ibu Retno, Mbak Rini, dan Mbak Wati. Aku pernah berpikir, sudahlah, setiap orang sedikit-sedikit masih bisa kukontrol. Aku memasang pengingat di kalender untuk rekapitulasi bulanan dan mengingatkan Bima agar memberitahu ibu dan kakak-kakaknya untuk menyimpan struk. Bima hanya mengiyakan, tapi hidup tidak berjalan sesuai rencana di Excel. Pengeluaran Ibu Retno tidak lagi sedikit. Beliau membeli setelan sutra untuk kondangan, sepatu baru yang serasi, tas tangan yang katanya kalau tidak bermerek, nanti dipandang sebelah mata. Suatu kali, beliau bahkan memanggil Bima dan berkata di depanku, "Ibu mau ikut arisan ibu-ibu kompleks? Yang lain pada pamer dibelikan ini itu sama menantunya, masa ibu datang dengan tangan kosong? Malu dong." Bima menoleh ke arahku, tersenyum memohon. "Sayang, bantu ibu senang sedikit, tidak seberapa, kan?" Mbak Rini mulai rutin pergi ke spa. Dia sering mengirim foto sedang maskeran atau kuku yang baru dimanicure, lalu mengirim pesan, "Adik ipar, Mbak merawat diri biar segar, kalau kusam nanti suami lirik yang lain." Mbak Wati kecanduan belanja online. Hampir setiap beberapa hari ada kurir yang datang. Suatu kali aku pulang ke rumah mertua dan melihat tumpukan kardus di sudut ruangan. Aku bertanya, "Rumah beli apa banyak sekali, Bu?" Ibu Retno menjawab enteng, "Oh, itu barangnya mbak-mbakmu. Tidak seberapa kok. Kamu kan direktur keuangan, masa khawatir soal beginian?" Kalimat tidak seberapa itu seperti garam yang ditaburkan di lukaku. Uang siapa yang tidak berharga? Aku mulai memeriksa laporan tagihan dengan lebih teliti. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk melindungi arus kas keluarga dan perusahaan. Aku melihat pengeluaran-pengeluaran kecil tapi sering, seperti semut. Kafe mewah, toko kosmetik, supermarket premium, bahkan ada tagihan dari restoran buffet seafood tepat di hari Mbak Wati mengunggah foto dengan tulisan self-reward. Aku bertanya pada Bima, "Mas sudah ingatkan semua untuk simpan struk kan?" Bima menjawab, "Astaga, sayang, mereka kan keluarga. Kamu terlalu kaku, nanti jadi tidak asyik." Tidak asyik atau tidak berprinsip? Di perusahaan, aku harus membayar gaji karyawan, melunasi tagihan pemasok, menagih piutang. Aku tidak pernah telat membayar gaji 1 hari pun karena aku tahu urusan perut bukan main-main. Tapi di rumah mertua, mereka menggunakan uangku seperti air keran dan menganggapnya wajar. Yang menakutkan bukan sekali mereka belanja banyak. Yang menakutkan adalah mereka membentuk kebiasaan. Butuh, gesek,
suka, beli, dan menganggap aku yang akan membayar. Aku pernah mencoba bicara baik-baik. Saat makan malam, aku berkata dengan lembut, "Bu, Mbak, kalau pakai kartu, akhir bulan kita rekap sama-sama ya, biar Anin gampang mengaturnya." Ibu Retno meletakkan sendoknya, tersenyum, tapi matanya tidak. "Menantu ibu gayanya sudah seperti bos besar ya. Ibu cuma pakai sedikit, masa harus lapor?" Mbak Rini menimpali. "Namanya juga orang keuangan, hitung-hitungan." Mbak Wati menambahkan kalimat pamungkas. "Mungkin karena kamu belum punya anak, jadi banyak waktu luang untuk urus hal-hal kecil." Aku terdiam kaku. Mereka menggunakan masalah anak untuk membungkam mulutku. Rasanya sakit dan aku tidak bisa membantah di meja makan. Bima di sana hanya mengambilkan sepotong ikan untukku, seolah berkata, "Makan saja biar cepat selesai." Malam itu, aku berbaring memunggungi Bima, mendengar rintik hujan di atap dan teringat pepatah lama. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Hatiku mulai terasa dingin. Aku masih mencintai suamiku, masih ingin mempertahankan rumah tangga. Tapi aku juga sadar, jika kebiasaan ini tidak berhenti, cepat atau lambat ia akan menelan perusahaan dan pernikahanku. Masalah anak, mudah diucapkan tapi sulit dijalani. 3 tahun menikah, aku tidak pernah menunda kehamilan. Aku juga berharap, kadang melihat orang lain menimang anak di taman, tenggorokanku terasa tercekat. Tapi aku sibuk dengan perusahaan, Bima pun pergi pagi pulang malam, jadwal hidup kami berantakan. Kami selalu berpikir, nanti juga akan dapat. Hingga pertanyaan-pertanyaan itu datang bertubi-tubi. Awalnya Ibu Retno bertanya halus, "Sudah minum vitamin penyubur, Nduk?" Lalu menjadi, "Bagaimana? Sudah ada kabar baik?" Kemudian Mbak Rini ikut campur, "Adik ipar masih muda, ya, tapi mungkin terlalu stres kerja." Mbak Wati tersenyum sinis, sibuk cari uang terus. "Hati-hati nanti rezekinya tidak dikasih Tuhan." Mendengar itu, aku sudah merasa tidak nyaman tapi masih mencoba bersabar. Aku menenangkan diri, orang tua khawatir, soal cucu itu wajar. Hanya saja, kewajaran itu semakin lama semakin berbau penghakiman. Aku berinisiatif bicara pada Bima, "Mas, kita periksa ke dokter saja, ya?" Aku tidak mau menebak-nebak lagi. Bima saat itu setuju. "Ya sudah, ayo. Ibu juga mendesak terus. Pusing juga." Kami memilih sebuah klinik besar, melakukan serangkaian tes lengkap. Aku duduk menunggu hasil dengan tangan dingin. Bima duduk di sebelahku, tapi matanya terpaku pada ponsel. Aku tidak menyalahkannya. Aku tahu dia sibuk, hanya saja di saat seorang wanita paling membutuhkan suaminya, layar ponsel terkadang membuat kita merasa sangat sendirian. Dokter berkata langsung, "Tidak berbelit-belit. Kesehatan reproduksi kalian berdua tidak ada masalah serius. Hanya saja siklus Ibu Anindita terpengaruh stres dan Bapak Bima pola hidupnya tidak teratur, sering begadang. Dokter menyarankan untuk mengubah gaya hidup, mengurangi tekanan, dan memantau beberapa bulan ke depan." Aku lega, setidaknya tidak ada yang divonis bersalah. Aku berencana pulang dan memberitahu keluarga dengan nada yang tenang. Kata dokter, "Kami hanya perlu lebih banyak istirahat dan jangan stres." Aku pikir, dengan begitu mereka akan lega. Tapi aku lupa satu hal, ada orang yang tidak butuh kebenaran. Mereka hanya butuh alasan untuk menyalahkan. Malam itu, Ibu Retno memasak soto Betawi. Aroma santan dan bawang goreng memenuhi dapur. Sambil menyendokkan soto, beliau bertanya, "Bagaimana hasilnya?" "Ada masalah?" Aku menjawab jujur. "Alhamdulillah, Bu, kata dokter kami berdua hanya stres. Perlu perbaiki pola hidup. Tidak ada penyakit serius." Aku berkata begitu agar semua tenang. Tak kusangka itu justru menjadi bahan untuk mereka memutarbalikkan fakta. Ibu Retno meletakkan sendok kuahnya, menatapku dari atas ke bawah, suaranya pelan seperti sedang menceramahi. "Tidak sakit kok, tidak bisa hamil? Apa jangan-jangan perempuannya yang tidak bisa jaga diri? Suka minum es, begadang, kerja seperti laki-laki, akhirnya rahimnya rusak." Aku terperangah. Aku tidak menyangka seorang ibu bisa mengatakan itu pada menantunya di meja makan. Aku belum sempat menjawab, Mbak Wati sudah tertawa sinis. "Ibu benar, perempuan itu harus bisa merawat tubuh. Jangan lihat uang langsung kerja membabi buta. Nanti pas butuh anak baru tahu rasa.
Mbak Rini menimpali. Sudahlah Nin, Mbak kasih tahu ya, kalau tidak bisa memberi keturunan, ya harus tahu diri. Keluarga ini kan tidak mungkin putus keturunan. Kalimat tahu diri itu terasa menohok dadaku. Aku menoleh ke arah Bima, menunggu dia mengucapkan satu kalimat saja. Bu, Mbak, jangan bicara begitu. Tapi Bima hanya menunduk, mengambil sepotong emping untukku dan berbisik, makan. Ya, aku tidak butuh emping. Aku butuh dinding untuk berlindung. Bapak Haryono duduk di sana, wajahnya memerah. Beliau membuka mulut seolah ingin bicara, tapi kemudian diam lagi. Akhirnya, beliau hanya menghela napas, berdiri, dan berjalan ke teras. Suara kursi yang bergeser di lantai terdengar kasar, seberat menelan air mata. Aku memandangi punggungnya dan merasa iba. Iba pada orang baik yang tak berdaya. Agus pulang tepat pada saat itu. Dia baru meletakkan helm proyeknya dan langsung mendengar Ibu Retno melanjutkan kalimat yang akan selalu kuingat seumur hidupku. Perempuan kalau mandul itu, ya harus pintar cari uang untuk menutupi kekurangannya. Keluarga ini memelihara dia bukan untuk jadi pajangan. Agus berhenti menatap ibunya. Bu, jangan bicara begitu, kasihan Mbak Anin. Anak itu kan rezeki bukan bisa dipesan. Ibu Retno mendelik. Kamu tahu apa? Jangan ikut campur urusan orang tua. Agus tidak membantah lagi. Dia menatapku sejenak, tatapan yang seolah meminta maaf untuk seluruh rumah itu. Lalu, dia diam-diam pergi ke belakang untuk cuci tangan dan tidak ikut makan. Keheningan Agus saat itu terasa lebih hangat daripada keheningan Bima. Setidaknya ada yang diam karena tidak setuju, sementara Bima diam karena takut. Malam itu, aku duduk lama di depan cermin. Wajahku masih sama, hanya lingkaran di bawah mataku lebih gelap, bahuku lebih pegal. Aku bertanya pada diri sendiri, apa salahku? Aku bekerja keras, ikut membangun perusahaan, mengurus rumah, menjaga sopan santun. Tapi hanya karena belum punya anak, aku diubah menjadi pohon kering. Menjadi orang yang harus membayar kompensasi dengan uang. Orang bilang, lidah tak bertulang. Tapi di rumah mertuaku, lidah mereka dipilih untuk menyakitiku. Sejak hari itu, setiap kali mendengar Ibu Retno memanggil, Nin, jantungku berdebar, seperti refleks seseorang yang tahu lukanya akan ditusuk lagi. Aku masih mencoba menjaga keharmonisan, masih menjalankan peranku sebagai menantu. Tapi di dalam hatiku, sesuatu telah berubah. Aku tidak lagi menganggap ucapan mereka sebagai kehilafan. Aku mulai sadar, mereka menempatkanku di posisi yang lebih rendah dari manusia. Dan ketika seorang wanita dipojokkan, dia akan patah atau dia akan belajar untuk berdiri tegak meskipun sendirian. Setelah makan malam itu, keluarga suamiku tidak berhenti melontarkan kata-kata pedas. Mereka hanya mengubah cara. Tidak lagi terang-terangan mengatakan mandul di depan banyak orang, tapi beralih ke sindiran halus yang menusuk seperti jarum. Dan Anda tahu, jarum itu kecil, tapi jika ditusuk berulang kali, akan berdarah juga. Ibu Retno mulai menganggap kemampuanku mencari uang sebagai sebuah kewajiban. Suatu hari, beliau menelepon saat aku sedang di kantor. Suaranya santai seperti sedang memesan sayur. Nin, besok lusa ada acara tahlilan kakek. Ibu undang kerabat hampir 20 orang. Kamu siapkan hidangannya ya, yang pantas. Biar orang-orang lihat keluarga kita ini terpandang. Aku duduk di ruang rapat, di hadapanku ada tumpukan tagihan, telingaku mendengar ucapan ibu mertua, dan kepalaku pusing. Aku bertanya pelan, iya Bu, ibu mau masak sendiri atau pesan catering? Beliau menjawab, pesan catering itu mahal. Punya menantu pintar masa tidak bisa masak? Perempuan kalau tidak bisa siapkan hidangan untuk keluarga, memangnya bisa apa lagi? Kalimat bisa apa lagi itu? Meskipun tidak diucapkan dengan keras, cukup untuk membuatku sadar di mana posisiku. Aku tetap melakukannya. Aku pergi ke pasar induk membeli bahan-bahan, memesan beberapa lauk jadi agar cepat, dan menyewa seorang asisten untuk membantu memasak. Aku tidak menyesali tenagaku, aku hanya menyesali perasaan bahwa aku diperintah seperti pembantu. Aku melihat pengingat di ponselku yang terus berbunyi, lalu menatap tanganku yang berbau bawang, dan tiba-tiba ingin tertawa. Orang pernah memanggilku direktur keuangan, tapi di sini nilaiku hanya sebatas menyajikan hidangan yang megah. Di hari acara, kerabat datang berbondong-bondong.
Ibu Retno mengenakan gamis ungu tua, memakai kalung mutiara yang berkilauan. Sambil menuang teh, beliau pamer, "Ini menantuku yang siapkan semua." Hebat kan? Para ibu menatapku dari atas ke bawah, lalu mengangguk-angguk. Iya, punya menantu begini baru enak. Aku mendengar kata enak, tapi rasanya pahit seperti empedu. Enak untuk siapa? Untuk yang menikmati atau untuk yang harus menanggung? Mbak Rini dan Mbak Wati hari itu juga datang. Mulut mereka tak henti memuji, tapi tangan mereka tak menyentuh pekerjaan. Saat membereskan piring, Mbak Wati berbisik di telingaku, "Adik ipar, masakanmu hari ini enak." Ibu senang. Kalau ibu senang, beliau akan sayang sama kamu. Kalau beliau sayang, hidupmu di sini akan lebih mudah. Aku terdiam. Jadi, untuk hidup dengan mudah di rumah ini, aku harus membelinya dengan tenaga dan uang, bukan dengan ketulusan. Aku menatap Bima. Dia tetap tampil gagah, mengobrol dengan kerabat, tersenyum secukupnya, menuangkan minuman untuk tamu. Seseorang memujinya, "Bima beruntung ya dapat istri hebat." Bima tertawa dan menjawab, "Iya, berkat istri saya." Aku mendengar kata berkat, tapi hatiku hampa. Berkat yang semua orang ambil, tapi tak ada yang mengembalikan. Hari-hari berikutnya, perusahaan memasuki masa-masa genting. Aku harus bolak-balik ke bank, menyiapkan dokumen pinjaman jangka pendek untuk modal pengadaan barang baru, dan mengurus piutang yang macet. Karyawan memandangku seolah aku adalah tiang penopang mereka. Aku tetap menjaga prinsip. Gaji harus tepat waktu, pembayaran ke pemasok harus jelas, dokumen harus lengkap. Aku tahu bisnis yang tidak transparan cepat atau lambat akan menelan dirinya sendiri. Namun, ketika aku baru saja pulang dengan tubuh lelah, Ibu Retno sudah menelepon. "Min, minggu depan anak sepupu dari pihak Mbak Rini menikah. Kamu hitung-hitung, kita kasih amplop berapa yang pantas. Keluarga kita tidak boleh kalah gengsi dari yang lain." Aku bertanya, "Loh Bu, itu kan dari pihak Mbak Rini. Biar mereka yang putuskan." Ibu Retno mendengus. "Keluarga siapa? Keluarga kita. Kamu sudah masuk keluarga ini, ya harus bisa menjaga nama baik keluarga ini." Maka, sekali lagi, aku harus menjaga nama baik dengan uangku. Aku mulai merasa lelah yang tidak bisa ditebus dengan tidur. Lelah karena setiap hari harus menopang. Menopang perusahaan agar tetap berdiri, menopang keluarga suami agar senang, menopang diri sendiri agar tidak ada yang bisa mengkritik soal anak. Suatu hari, saat sedang makan, aku merasa mual. Kupikir aku hamil, aku berlari membeli alat tes kehamilan, lalu memandangi satu garis yang muncul. Hatiku mencelos. Aku duduk di kamar mandi, tertawa sendiri, tawa yang membuat mataku pedas. Hidup ada pasang surutnya, tapi surut dalam hidupku sepertinya tak berkesudahan. Malam itu, Agus pulang dan melihatku duduk termenung di meja makan. Dia tidak banyak bertanya, hanya membuka kulkas dan mengambil sebotol air mineral untukku, lalu berbisik, "Mbak sudah makan?" Aku beli martabak. Aku menggeleng. Agus ragu-ragu, "Mbak jangan terlalu memaksakan diri. Orang bilang, ikan tidak diasinkan akan busuk. Tapi menurutku, rumah tanpa kasih sayang juga akan busuk." Setelah berkata begitu, dia diam. Aku menatap adik iparku yang masih muda itu, dan hatiku terasa hangat sekaligus sakit. Hangat karena di rumah ini masih ada yang memandangku sebagai manusia. Sakit karena kebaikan itu terlalu kecil untuk menutupi semua yang menimpaku setiap hari. Bima pulang larut malam. Sambil melepas sepatu dia bertanya, "Kamu kenapa?" "Pucat sekali." Aku berkata jujur, "Aku lelah, Mas. Aku merasa apapun yang kulakukan tidak pernah cukup. Keluargamu selalu butuh aku untuk mengurus ini itu." Aku bukan mesin. Bima menghela napas, nadanya seperti membujuk. "Sabar sedikit, ya. Keluarga Mas memang begitu. Kalau rumah tangga kita tenang, urusan di luar juga akan tenang." Aku mendengarnya dan hatiku hampa. Rumah tangga tenang di sini ternyata berarti aku harus diam, harus kuat, harus menanggung. Sementara urusan di luar tenang berarti Bima bisa tampil sempurna di hadapan semua orang. Aku memalingkan wajah, menatap bayanganku yang kabur di kaca jendela. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diri sendiri sebuah pertanyaan yang tak pernah berani kutanyakan sebelumnya. Jika terus begini, kapan aku bisa hidup sebagai seorang istri, bukan sebagai penopang sewaan?
Setelah percakapan dengan Bima malam itu, aku tidak mengamuk. Aku bahkan tidak punya tenaga lagi untuk bertengkar. Aku hanya diam-diam mengamati, seperti caraku mengamati arus kas di perusahaan. Jika ada yang aneh, pasti ada masalah. Tapi, untuk mengambil kesimpulan, harus ada bukti. Bima belakangan ini pulang lebih malam. Pulang malamnya bukan seperti orang sibuk bekerja, tapi seperti orang yang sedang menghindar. Suatu hari dia pulang, kemejanya masih wangi parfum yang aneh, bukan wangi sampo yang kubeli di supermarket. Dia berkata, "Aku habis bertemu klien besar di ruangan ber-AC, mereka suka menyemprot pewangi." Aku mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Aku tidak mau menjadi istri yang mengendus kemeja suami seperti sedang mencari barang bukti. Tapi suatu sore, aku meminjam ponsel Bima untuk menelepon Budian karena ponselku kehabisan baterai. Bima sedang mandi, ponselnya tergeletak di meja. Aku baru saja akan menekan nomor ketika layar menyala dan sebuah notifikasi pesan muncul. Hanya beberapa kata, tapi cukup untuk membuat tanganku dingin. "Mas sudah pulang? Aku tunggu." Nama pengirimnya, Shinta Dewi. Aku berdiri mematung. Orang bilang wanita itu pencuriga, tapi aku orang keuangan. Aku tidak percaya perasaan, aku percaya data. Jadi, aku tidak membaca lebih lanjut, juga tidak menggeledah ponselnya dengan marah. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya semula, lalu mengisi daya ponselku sendiri. Jantungku berdebar kencang, tapi wajahku tetap tenang. Malam itu aku memperhatikan Bima. Dia makan sambil terus melirik layar ponselnya. Aku bertanya, "Ada urusan penting, Mas?" Dia menjawab, "Klien, biasa, urusan pekerjaan." Jawabannya terdengar lancar, seperti kalimat yang sudah dihafal. Aku menatap semangkuk sayur di hadapanku, tiba-tiba terasa hambar seperti air putih. Malamnya Bima cepat tertidur, tapi aku tidak. Aku berbaring mendengarkan suara kipas angin, suara kendaraan di kejauhan, dan bertanya-tanya, siapa Shinta Dewi? Jika klien, mengapa pesannya seperti itu? Jika karyawan, mengapa begitu mesra? Keesokan paginya, aku tetap berangkat kerja seperti biasa. Aku tidak bertanya pada suamiku. Aku memilih untuk memeriksa sesuatu yang menjadi hak dan keahlianku. Laporan pengeluaran. Perusahaan saat ini sudah punya prosedur yang jelas. Menjamu klien ada batasnya, membeli hadiah ada persetujuannya, perjalanan dinas ada laporannya. Aku membuka sistem dan melihat pengeluaran untuk menjamu klien yang diajukan Bima baru-baru ini. Ada beberapa baris yang membuatku berhenti lebih lama. Restoran mewah 2 kali dalam seminggu, tepat di hari-hari Bima bilang bertemu klien besar. Aku melihat waktu di struk lokasinya, lalu membuka kalender kerjanya. Di kalendernya hanya tertulis sangat umum. Bertemu rekanan, tidak ada nama perusahaan, tidak ada nama penanggung jawab, tidak ada notulen rapat. Aku memanggil Budian ke ruanganku. Budian adalah kepala akuntan, orang yang kurekrut sejak awal, kerjanya teliti, mulutnya rapat, dan berprinsip. Aku tidak bertanya soal perselingkuhan, aku hanya bertanya sesuai profesiku. "Budian, beberapa pengeluaran jamuan ini, apakah bukti pendukungnya lengkap?" Budian menatapku sejenak, seolah menimbang-nimbang, lalu meletakkan setumpuk kertas dan berbisik, "Bu Anin, belakangan ini cara Pak Bima menyetujui pengeluaran agak aneh. Beliau bilang, prosedur verifikasi dikurangi saja biar lebih fleksibel. Ada beberapa pos yang saya tanyakan lebih detail. Beliau malah tidak suka." Aku mengangkat kepala. "Tidak suka bagaimana?" Budian ragu-ragu. Beliau bilang, "Ibu sebagai orang keuangan terlalu kaku, memperlambat pekerjaan beliau." Aku mendengarnya dan ingin tertawa. Tawa tanpa suara. Selama 3 tahun ini, kekakuanku inilah yang menjaga perusahaan agar tidak runtuh. Tapi bagi orang yang ingin bebas menarik uang, prinsip selalu menjadi duri. Aku berkata pada Budian, "Tolong simpan soft copy semua bukti pengeluaran. Pos manapun yang informasinya kurang, tolong ditandai." Aku bicara dengan tenang, tapi di dalam kepalaku, aku sudah mulai menyusun segalanya, sama seperti caraku menyusun analisis risiko. Ada indikasi, ada tren, ada motif. Sore itu, aku ke rumah mertua karena Ibu Retno menelepon mengajak makan. Begitu masuk, aku sudah mendengar beliau mengeluh, "Bima belakangan ini sibuk sekali, sampai kurusan."
Kamu sebagai istri harus bisa jaga suami. Jangan sampai orang luar yang lebih perhatian sama dia. Dua kata orang luar, beliau tekankan seolah di rumah ini sudah ada bayangan tak kasat mata. Mbak Wati tersenyum-senyum. Laki-laki sukses itu banyak yang lirik loh. Istri tidak pintar-pintar menjaga, ya bisa lepas. Mbak Rini menimpali. Tapi ya harus introspeksi juga. Mungkin memang takdirnya keluarga ini butuh cucu laki-laki. Kalau tidak ada, ya laki-lakinya gelisah juga. Aku mendengar setiap kalimat itu seperti mendengar suara pisau diasah. Mereka tidak tahu aku baru saja melihat nama Shinta Dewi, tapi mereka sudah sigap menyiapkan landasan untuk menyalahkanku jika aku kehilangan suamiku. Kesalahannya tetap padaku, tidak bisa menjaga, tidak bisa melahirkan. Bima duduk di sana, diam. Dia diam seperti biasanya. Bedanya, kali ini aku tidak lagi melihat keheningannya sebagai sifat pendiam. Aku melihatnya sebagai bentuk persetujuan diam-diam. Pulang ke rumah, aku mandi. Air yang mengalir di bahuku tidak bisa membersihkan rasa dingin di dadaku. Aku teringat pepatah lama, pohon yang lurus tidak takut pada petir. Jika aku lurus, aku tidak perlu takut. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan orang lain menebang pohonku. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bima mengganti kata sandi laptopnya. Bima membawa ponsel ke kamar mandi. Bima menerima telepon di balkon dengan suara berbisik. Bima sering tersenyum sendiri saat menatap layar ponsel, lalu menoleh ke arahku dengan wajah biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Detail-detail kecil itu seperti pengeluaran-pengeluaran receh di laporan kartu kredit. Satu persatu terlihat kecil, tapi jika dijumlahkan menjadi angka yang sangat besar. Angka pengkhianatan. Aku belum punya bukti akhir, tapi aku sudah tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Bukan untuk melabrak, tapi untuk menyelamatkan sisa hidupku. Aku tidak bertanya satu kata pun lagi pada Bima tentang Shinta Dewi. Aku tahu tipe pria sepertinya. Jika aku bertanya, dia akan punya 100 cara untuk membelokkan percakapan menjadi, kamu terlalu banyak pikiran. Aku juga tidak ingin mengubah rumahku menjadi panggung pertengkaran agar ibu mertua dan kedua kakak iparku punya bahan gunjingan baru. Aku memilih caraku sendiri. Cara seseorang yang sudah terlalu lama bekerja di bidang keuangan, pelan, pasti, dan tidak membiarkan emosi mengambil alih. Suatu siang, aku izin pulang lebih awal. Aku mengendarai mobil berputar-putar di jalan-jalan kecil dekat kantor. Aku mencari sebuah studio yang disewakan bulanan, semacam kos-kosan eksekutif, ada lift, kunci kartu, dan tenang. Ruangannya tidak besar, hanya cukup untuk satu tempat tidur, satu meja, dapur kecil, dan jendela yang menghadap barisan pohon. Aku menandatangani kontrak sewa atas namaku, mentransfer pembayaran, menerima kunci, dan tiba-tiba merasa sangat lega. Perasaan yang aneh, seperti orang yang hampir tenggelam, dan akhirnya menemukan pijakan. Aku tidak memindahkan barang secara besar-besaran. Aku hanya membawa beberapa setel pakaian, laptop lama, dan peralatan mandi. Aku bilang pada Bima bahwa perusahaan sedang ada proyek, aku butuh tempat di dekat kantor agar mudah jika harus lembur. Bima mendengarkan dan hanya menjawab, "Oh," tidak bertanya lebih lanjut. Sikap acuh tak acuhnya semakin meyakinkanku, hatinya sudah lama berada di tempat lain. Hal selanjutnya yang kulakukan bukanlah menangis, juga bukan curhat pada teman-teman. Aku mulai melakukan backup data. Aku membuka laptop, masuk ke setiap akun perusahaan yang bisa kuakses. Aku mengganti kata sandi email-email penting. Sesuai prosedur, menambahkan verifikasi 2 langkah, dan mencatatnya di sebuah buku kecil. Aku mengunduh semua berkas anggaran dasar perusahaan, surat izin usaha, daftar pemegang saham, dan notulen rapat sebelumnya. Aku menyaring laporan arus kas, kontrak-kontrak besar, dan lampiran perjanjian kredit. Aku tidak mengambil apapun yang bukan hakku. Aku hanya menyimpan salinan dari bukti-bukti yang menunjukkan kerja keras dan tanggung jawabku. Lalu, aku beralih ke urusan pribadi. Apartemen yang kami tinggali sebenarnya adalah pemberian orang tuaku sebelum aku menikah. Dulu, ayah dan ibu berkata, anak perempuan itu harus punya rumah atas namanya sendiri. Nanti kalau ada apa-apa, masih ada tempat untuk pulang. Aku mendengarnya dan tertawa, bilang orang tuaku terlalu khawatir. Sekarang baru terasa, orang tua mungkin tidak belajar hukum, tapi mereka paham hidup.
Orang tuaku melihat lebih jauh daripada aku. Aku mengeluarkan kotak dokumen, sertifikat hak milik, akta jual beli, akta hibah. Semuanya atas nama Anindita Sari. Aku memfotonya, memindainya, dan menyimpannya di sebuah hard disk eksternal dan akun penyimpanan cloud yang hanya aku yang tahu. Aku juga memfoto semua bukti pembayaran PBB, tagihan listrik, dan air yang atas namaku. Seberapa teliti? Cukup teliti, sehingga jika nanti ada yang mengklaim ini adalah harta bersama, aku hanya perlu meletakkan berkas ini di atas meja. Setelah selesai, barulah aku membuat janji bertemu dengan pengacara. Pak Ansori direkomendasikan oleh Mas Doni, abangku. Pak Ansori berusia sekitar 40-an. Bicaranya lugas, tatapannya lurus, tipe orang yang sekali dengar langsung paham masalahnya. Aku menemuinya di sebuah kafe yang tenang. Aku tidak bercerita panjang lebar. Aku menyampaikan poin-poinnya secara langsung, seperti sedang presentasi laporan. Saya menyetor modal lebih besar. Saya yang menjadi penjamin pinjaman bank. Suami saya ada indikasi menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pernikahan kami diambang kehancuran. Saya ingin tahu, jika bercerai, mana harta pribadi dan mana harta bersama, apa yang harus saya siapkan agar tidak keluar dengan tangan kosong. Pak Ansori mendengarkan, lalu bertanya beberapa hal spesifik. Setoran modal, ada bukti tertulisnya, sumber dana bisa dibuktikan dari sebelum menikah, apartemen, atas nama siapa, anggaran dasar perusahaan mencantumkan persentase kepemilikan, siapa direktur utama. Beliau tidak bertanya soal perasaan, beliau bertanya hal-hal yang akan menentukan hasilnya. Ketika aku menunjukkan salinan pindaian dokumen apartemen, beliau mengangguk. Rumah ini atas nama ibu sebelum menikah, ada akta hibahnya. Secara prinsip, ini adalah harta pribadi. Tapi hati-hati Bu, saat konflik, orang sering menyerang psikologis. Jangan menandatangani apapun, jangan terpancing dengan kalimat-kalimat yang ambigu. Aku bertanya, jika suami saya menggelapkan uang perusahaan? Pak Ansori menjawab, itu bukan lagi pertengkaran suami istri. Jika ada bukti, pengeluaran yang tidak sesuai tujuan, transfer ke rekening pribadi, pembelian barang yang tidak menunjang bisnis, itu bisa ada konsekuensi hukumnya. Tapi semua harus ada bukti, ada alur transaksinya. Langkah ibu sudah benar, aku mendengar kalimat langkah sudah benar, dan punggungku terasa dingin. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, sejak saat ini, aku telah melewati sebuah batas. Batas antara seorang istri yang ingin mempertahankan rumah tangga dan seorang wanita yang mulai melindungi dirinya sendiri. Kembali ke studio, aku menerima pesan dari Ibu Retno di grup keluarga. Akhir pekan pulang makan, ya. Ibu mau bicara penting. Disertai dengan pesan suara hampir 1 menit, isinya masih sama, sindiran soal anak, soal kewajiban istri, dan tidak lupa kalimat andalannya, biar orang-orang lihat. Aku mendengarkannya, lalu mematikan layar. Di dalam ruangan kecil itu, suara AC terdengar monoton. Aku tiba-tiba merasa lucu. Selama ini aku mati-matian hidup agar orang-orang lihat dan kagum, sementara orang-orang itu tidak pernah peduli apakah hatiku lelah atau tidak. Malam itu, Mas Doni menelepon. Dia hanya bertanya satu kalimat, "Kamu baik-baik saja?" Aku diam sejenak, lalu menjawab, "Aku sedang belajar untuk baik-baik saja." Mas Doni tidak bertanya lebih jauh, hanya berpesan agar aku menjaga dokumen baik-baik dan jangan menyendiri. Aku meletakkan telepon, duduk termenung. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak lagi terpojok. Aku masih sakit hati, masih lelah, masih susah tidur, tapi di kepalaku sudah ada jalan keluar. Dan mungkin bagi seorang wanita, selama ada jalan keluar, hati sudah tidak sepanik sebelumnya. Aku tidak berencana untuk membongkar semuanya dalam keadaan marah. Aku ingin memilih waktu di mana Bima tidak bisa lagi mengelak dengan kalimat, "Kamu terlalu banyak pikiran," dan waktu itu datang pada suatu malam di tengah pekan. Langit tiba-tiba menurunkan hujan deras, petir menyambar-nyambar. Bima pulang malam, begitu masuk rumah, dia langsung ke kamar mandi membawa serta ponselnya. Kebiasaan itu sudah menjadi tabiatnya beberapa minggu ini. Aku berdiri di dapur, mengaduk panci berisi bubur, mendengar suara air tapi hatiku sedingin es.
Ketika dia selesai mandi, ponselnya bergetar terus-menerus. Aku tidak merebutnya, aku hanya menatapnya dan berkata dengan nada biasa, "Mas sudah makan? Aku buatkan bubur." Bima menjawab, "Aku sudah makan di luar." Setelah berkata begitu, dia duduk dan langsung membalas pesan. Senyum tipis melintas di bibirnya begitu cepat, jika tidak diperhatikan, orang akan mengira salah lihat. Aku meletakkan mangkuk bubur di meja, duduk di hadapannya. Aku bertanya, "Shinta Dewi itu siapa?" Bima terkejut, hanya sesaat, lalu dia kembali tenang dan tersenyum canggung. "Kamu baca pesanku, ya?" Aku menggeleng. "Aku tidak perlu baca. Aku hanya perlu melihat." Bima menghela napas. Helaan napas orang yang tertangkap basah, bukan orang yang menyesal. Dia meletakkan ponselnya. "Masalahnya tidak seperti yang kamu pikirkan." Aku memotong. "Jangan bilang tidak seperti yang kupikirkan." Aku bertanya, "Dia siapa?" Bima menatapku sejenak, lalu menjawab, "Teman." Aku tertawa kering. "Teman yang mengirim pesan, 'Aku tunggu di malam hari', yang membuatmu membawa ponsel ke kamar mandi, yang membuatmu mengganti kata sandi laptop?" Aku bertanya dengan nada datar. "Apa dia ada hubungannya dengan uang perusahaan?" Pertanyaan itu membuat wajah Bima berubah. Dia mengerutkan dahi. "Kenapa kamu bawa-bawa perusahaan?" Aku menatapnya lurus, karena aku melihat pengeluaran-pengeluaran aneh. Restoran, hadiah, belanja, dan semua itu tidak ada hubungannya dengan bisnis. Bima berdiri, suaranya menekan, "Kamu memata-matai aku." Aku menjawab pelan, "Aku memeriksa arus kas perusahaan di mana aku menanamkan modalku." "Itu bukan memata-matai, itu tanggung jawab." Bima terdiam. Hujan di luar menghantam kaca jendela. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, tapi wajahku tetap dingin. Aku teringat saat-saat aku dihina karena masalah anak, teringat acara-acara keluarga yang harus kusiapkan, teringat saat-saat aku harus menjaga nama baik dengan uang, dan teringat nama Shinta Dewi yang menyala di layar ponsel seperti percikan api yang membakar rumahku. Bima akhirnya mengaku, tapi dengan cara orang yang mengaku sambil tetap ingin terlihat lebih benar. "Iya, aku memang dekat dengan Shinta, tapi aku lelah, Nin. Kamu selalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, pulang ke rumah, isinya angka, prosedur, prinsip. Aku tidak bisa bernapas." Aku mendengarnya dan dadaku sesak. Aku ingin berteriak, "Siapa yang memintamu bernapas dengan paru-paruku?" Tapi aku menelannya. Aku bertanya, "Jadi, Mas, mau bagaimana?" Bima duduk, mengusap wajahnya seolah sedang berakting dalam sebuah adegan sedih. "Kita sudahi saja, secara baik-baik." Dua kata baik-baik jatuh di meja seperti bongkahan es. Aku menatapnya, tertawa sampai mataku basah. "Baik-baik? Setelah Mas pakai uang perusahaan untuk membelikan hadiah wanita lain? Baik-baik? Setelah Mas membiarkan ibu dan kakak-kakak Mas menghinaku di depan kerabat? Baik-baik? Setelah Mas diam seperti orang yang tidak peduli?" Aku bertanya. "Mas bilang baik-baik, artinya Mas mau cerai, kan?" Bima mengangguk, suaranya ringan, seolah sedang membahas tukar tambah ponsel. "Iya, kita pisah baik-baik. Aku tidak akan membuatmu malu." Aku tertawa lagi. "Malu? Aku sudah cukup dipermalukan, hanya saja Mas tidak melihatnya." Tepat saat itu, ponsel Bima bergetar. Dia melirik layar dan cepat-cepat mematikannya. Aku tidak perlu melihat untuk tahu siapa yang menelepon. Aku berdiri, menuang segelas air, dan meminumnya untuk menjaga agar suaraku tidak bergetar. Aku berkata, "Besok aku akan bertemu pengacara. Mas juga sebaiknya bersiap." Bima mengerutkan dahi. "Bertemu pengacara untuk apa? Kalau setuju kan tinggal tanda tangan." Aku menoleh menatapnya lama sekali. "Mas pikir aku akan pergi dengan tangan kosong?" Bima terdiam. Di matanya terlintas kilat ketidaksenangan. Bukan karena dia menyesal telah menyakitiku, tapi karena dia takut aku tidak lagi mudah dikendalikan. Aku belum sempat melangkah ke kamar, notifikasi dari grup WhatsApp keluarga muncul. Pesan suara dari Ibu Retno, suaranya melengking. "Nin, Ibu bicara terus terang saja, ya. Keluarga ini butuh cucu. Kalau kamu tidak bisa kasih, kamu harus tahu diri. Jangan halangi Bima mendapatkan kebahagiaannya." Aku berdiri mematung. Bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya beliau mengucapkan apa yang sudah lama beliau inginkan.
menyingkirkanku untuk memberi jalan bagi orang lain. Bima mendengarnya. Dia tidak merebut ponselku, tidak membalas pesan ibunya. Dia hanya menatapku, suaranya bingung. Ibu emosian. Jangan dimasukkan ke hati. Aku berbalik. Aku tidak masukkan ke hati. Aku masukkan ke dalam berkas. Bima tertegun. Untuk pertama kalinya, aku mengucapkan kalimat yang tidak bisa dia bujuk. Malam itu aku tidak tidur. Aku kembali ke studio, membuka laptop, menyusun ulang semua berkas yang sudah kusimpan. Aku membaca setiap baris anggaran dasar perusahaan, setiap dokumen apartemen, setiap transaksi mencurigakan yang ditandai Budian. Aku bukan lagi istri yang menunggu suaminya kembali. Aku telah menjadi wanita yang sedang bersiap untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Para pendengar yang budiman, jika cerita ini menyentuh sesuatu yang akrab dalam kehidupan keluarga Anda, silakan berikan tanda suka untuk mendukung kanal Senja Bahagia. Coba bayangkan, jika Anda berada di posisi saya, apakah Anda akan terus bersabar atau memilih untuk berdiri tegak? Silakan tinggalkan komentar di bawah, karena setelah ini akan ada sebuah plot twist yang bahkan tidak pernah saya duga. Keesokan paginya, aku bertemu Pak Ansori. Beliau membaca semua yang kubawa lalu berkata singkat, "Ibu jangan berperang dengan mulut, cukup ikuti jalur hukum." Aku mengangguk. Aku tahu sejak saat ini semua perdebatan tidak lagi penting. Yang penting adalah dokumen, kronologi, hak hukum, dan kewarasanku. Senin pagi, tepat pukul 07.50, aku sudah berdiri di depan gerbang pengadilan agama. Udara masih lembab setelah hujan semalam, lantai paving block berkilauan. Aku mengenakan kemeja putih, celana hitam, tanpa riasan tebal. Bukan untuk terlihat menyedihkan atau kuat, tapi karena aku ingin tampil rapi, seperti saat menghadiri rapat penting. Bagiku, perceraian saat itu bukan lagi soal perasaan. Ini adalah prosedur yang harus dijalankan dengan benar. Bima datang terlambat beberapa menit. Dia turun dari mobil dengan wajah yang cukup tenang, bahkan ada sedikit kelegaan yang sulit dijelaskan. Aku menatapnya dan merasa lucu. Orang sering bilang pria itu tidak peka, padahal banyak dari mereka hanya tidak peka ketika yakin tidak akan kehilangan apa-apa. Kami mendaftarkan berkas, menunjukkan dokumen, lalu duduk menunggu dipanggil untuk mediasi sesuai prosedur. Pak Ansori sudah memberitahuku sebelumnya, jika cerai atas kesepakatan bersama, hakim hanya akan memastikan kesukarelaan, kesepakatan mengenai anak dan harta, serta tidak melanggar hukum dan moral. Kami tidak punya anak, jadi bagian itu dilewati. Soal harta, aku sudah mengingatkan diriku sendiri, jangan biarkan emosi menyeretku ke dalam perdebatan sia-sia. Ketika hakim bertanya apakah dua belah pihak bercerai secara sukarela, Bima langsung menjawab, "Iya, Yang Mulia, sukarela." Aku pun menjawab, "Iya, sukarela." Suaraku datar seperti sedang membaca laporan keuangan. Saat itu, aku tidak lagi mendengar detak jantungku. Aku hanya mendengar suara kipas angin di langit-langit dan ketukan pulpen di atas meja. Hakim bertanya lebih lanjut tentang kesepakatan harta. Bima menatapku, merendahkan suaranya seolah memberi anugerah. "Kamu butuh apa? Bilang saja. Aku tidak mau mempersulitmu." Aku menatap lurus dan menjawab singkat. "Semua yang perlu sudah tertulis di dalam kesepakatan. Kita ikuti dokumen saja." Bima sedikit terkejut. Mungkin dia menungguku melunak, menungguku sedih, menungguku menangis agar dia bisa berperan sebagai pria yang baik. Aku tidak memberinya kesempatan itu. Di kepalaku saat itu sangat jelas. Yang penting bukan berdebat di sini. Yang penting adalah aku lepas dari ikatan pernikahan secara hukum terlebih dahulu. Agar kelak, semua sengketa mengenai hak di perusahaan, penggunaan dana yang tidak semestinya, dan hak tinggal di apartemen tidak dipelintir menjadi sekadar konflik rumah tangga. Aku butuh jalur hukum yang bersih. Bima menandatangani dengan cepat, seperti orang yang menandatangani kontrak layanan. Aku menandatangani sedikit lebih lambat, bukan karena ragu, tapi karena aku memeriksa setiap barisnya. Aku pernah hidup dengan keyakinan bahwa kejujuran akan mengalahkan segalanya. Tapi sekarang aku sadar, kejujuran tanpa kewaspadaan hanya akan menjadi umpan. Aku tidak mau salah satu huruf pun. Sekitar tengah hari, kami keluar dari ruangan. Koridor pengadilan panjang dan terang. Bima menoleh ke arahku dan berbisik, "Sudah selesai."
Kita masing-masing punya hidup baru sekarang. Aku mengangguk, tidak menjawab. Ada kalimat-kalimat yang jika ku jawab, aku takut akan membuat diriku terdengar lemah. Sampai di gerbang, matahari mulai terik. Aku baru saja menuruni anak tangga ketika ponselku bergetar. Grup WhatsApp keluarga dari pihak suami namanya masih ada. Keluarga bahagia, pesan dari Ibu Retno muncul paling atas, panjang dan penuh tanda seru, disertai pesan suara. Aku menekan tombol putar. Suara beliau riang gembira seperti sedang di sebuah resepsi pernikahan. Nanti malam, semua keluarga kumpul di hotel mewah. Ya, kita undang kerabat, syukuran untuk cuci sial sekaligus perkenalan menantu baru, Shinta Dewi. Beliau bahkan menekankan dengan nada pamer, acaranya harus meriah, biar semua orang tahu keluarga kita ini begitu lepas dari yang lama, langsung dapat keberuntungan. Setelah itu, muncul foto bukti transfer uang muka pemesanan tempat, foto dekorasi meja dengan bunga dan lilin, lalu foto Ibu Retno berdiri di samping seorang wanita muda dengan gaun cerah. Tangan beliau melingkar di pinggang wanita itu seolah sudah menjadi keluarga sejak lama. Mbak Rini mengirim emoji hati, Mbak Wati mengirim stiker kembang api. Kerabat lain ikut-ikutan memuji. Pesan-pesan itu muncul bertubi-tubi. Aku berdiri di bawah terik matahari, menatap layar ponsel, dan tenggorokanku tercekat. Bukan karena aku cemburu, tapi karena cara mereka menjadikanku sial yang harus dicuci. 3 tahun menjadi menantu, aku tidak pernah absen di satupun acara keluarga. Tidak pernah membiarkan keluarga suami kehilangan muka. Tapi sekarang, mereka merayakannya seolah baru saja berhasil membuang beban. Di tengah sorak-sorai itu, ada satu pesan singkat yang membuat mataku perih, dari Agus. Bu, perbuatan ibu itu jahat sekali. Hanya itu, tidak panjang lebar. Di tengah grup yang riuh, kalimat itu seperti kerikil kecil, tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa aku tidak salah menilai orang. Belum sempat bernapas, Bima menelepon. Suaranya terdengar panik dan kesal. Kamu sudah baca grup ya? Ibu cuma bercanda, jangan diperbesar. Aku bertanya dengan sangat pelan. Diperbesar bagaimana? Bima diam sejenak, lalu berkata terbata-bata. Maksudku, kita kan sudah pisah. Masing-masing jaga nama baik saja. Aku tertawa. Nama baik? Aku sudah terlalu lama menjaga nama baik keluargamu. Aku mematikan telepon. Aku tidak berdebat. Aku hanya berdiri di sana, memandangi lalu lintas, mendengar suara klakson, dan tiba-tiba hatiku terasa tenang. Mungkin karena saat itu aku mengerti satu hal dengan sangat jelas. Mereka tidak butuh aku sedih untuk merasa menang. Mereka hanya butuh aku diam agar mereka bisa terus merasa benar. Dan aku, mulai hari ini, tidak akan diam dengan cara yang lama lagi. Aku memasukkan ponsel ke dalam tas, menuruni anak tangga sekali lagi, berjalan lurus ke parkiran. Panas matahari menyengat bahuku. Aku menyalakan mobil. Kaca spion memantulkan wajahku. Masih wajah yang sama, hanya saja sorot matanya tidak lagi menunggu siapapun untuk menoleh. Aku mengemudi langsung ke studio, menutup pintu, duduk di meja, membuka daftar hal-hal yang harus kulakukan seperti orang yang membuka buku utang. Hidup ada pasang surutnya, dan pasang dalam hidupku akhirnya tiba. Aku kembali ke studio, berganti pakaian, dan membasuh muka. Air dingin mengalir, tapi tidak bisa menenangkan perih di dadaku. Bukan karena aku masih mencintai Bima. Aku sakit hati karena disingkirkan seperti barang sial yang harus dibersihkan. Sakit hati karena seluruh pengabdianku selama ini ternyata hanya menjadi pijakan agar mereka bisa berdiri lebih tinggi, sementara aku diinjak. Aku berniat mematikan ponsel, tapi kemudian membukanya lagi. Aku melihat grup WhatsApp sekali lagi, foto meja pesta, foto bukti pembayaran, suara riang Ibu Retno, kalimat-kalimat seperti cuci sial, sambut menantu baru, biar semua orang tahu keluarga kita dapat keberuntungan. Aku meletakkan ponsel di meja, membuka laptop dan aplikasi mobile banking. Di layar, terlihat jelas kartu kredit utamaku dan 4 kartu tambahan yang terhubung dengannya. Nama-namanya terpampang. Retno Wulandari, Bima Prakoso, Rini Astuti, Wati Handayani. Aku duduk tegak. Aku tidak gemetar. Anehnya, aku merasa setenang saat menolak pencairan dana yang tidak sesuai prosedur. Aku teringat 3 tahun terakhir, setiap kali tagihan datang, aku selalu membayarnya karena kupikir keluarga.
Aku teringat kalimat-kalimat yang menghinaku di meja makan, dan aku teringat saat Bima berkata, kita sudahi secara baik-baik, seolah akulah pembuat masalah. Aku berkata pada diri sendiri satu kalimat sederhana, kartu ini milikku, hak ada padaku. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku mengklik kartu tambahan milik Ibu Retno, layar meminta konfirmasi. Aku menatapnya selama 3 detik, lalu menekan blokir. Berikutnya, kartu Bima, blokir. Kartu Mbak Rini, blokir. Kartu Mbak Wati, blokir. 4 kali konfirmasi, 4 kali tindakan yang tegas, seperti menutup 4 buah pintu. Aku tidak merasa sedang balas dendam, aku hanya merasa sebuah selang yang menyedot darahku telah kupotong. Aku mengirim pesan tambahan ke pihak bank. Batasi transaksi tidak wajar pada kartu utama. Selesai. Aku meletakkan ponsel, menyeduh cangkir teh panas. Uapnya mengepul tipis, aromanya menenangkan, tapi hatiku masih dingin. Aku duduk memandangi jam. Baru pukul 4 sore lebih. Sekitar pukul 6 kurang, ponselku bergetar. Nomor Ibu Retno. Aku tidak langsung mengangkatnya. Kubiarkan berdering 3 kali, baru ku jawab. Suara beliau melengking, terputus-putus, seperti orang yang berlari sambil bicara. Anin, kamu ini apa-apaan? Kenapa kartu ibu tidak bisa dipakai? Aku menjawab pelan. Ibu kan pakai kartu tambahan dari saya. Kalau kartunya saya blokir, ya tidak bisa dipakai. Beliau berteriak, kamu mau mempermalukan ibu, ya? Semua kerabat sudah duduk di sini. Pihak hotel menagih pembayaran. Aku menyesap tehku. Suaraku tetap datar. Pesta itu ibu adakan untuk menyambut menantu baru. Saya tidak ada hubungannya. Beliau tercekat sejenak, lalu beralih ke tangisan. Kamu jahat sekali, kamu mau menghancurkan keluarga ini. Aku tidak berdebat, aku hanya mengucapkan satu kalimat. Saya hanya berhenti membayar tagihan ibu. Lalu, aku mematikan telepon. Belum sampai 1 menit, Bima menelpon. Kali ini dia tidak berteriak seperti ibunya, tapi suaranya cepat dan berat, terdengar lebih takut kehilangan muka daripada takut berbuat salah. Nin, buka lagi blokirnya. Di sini banyak orang, malu sekali. Aku bertanya, malu siapa? Bima terdiam, lalu merendahkan suaranya. Besok aku ganti uangnya. Tolong buka untuk malam ini saja. Aku tertawa kecil. Kalau besok Mas mau ganti, berarti malam ini Mas urus sendiri. Mas kan sedang menyambut istri baru, bukan menyambutku. Bima mulai kesal. Jangan keterlaluan, Nin. Aku menjawab. Aku tidak keterlaluan. Aku melakukan hal yang benar. Lalu aku mematikan teleponnya. Saat itulah tanganku baru sedikit gemetar. Bukan gemetar karena takut, tapi gemetar karena akhirnya aku berani mengatakan apa yang kupikirkan tanpa meminta izin siapapun. Sekitar pukul 7 lebih, Agus menelepon. Suaranya pelan, terdengar suara ribut di latar belakang, seperti suara orang berdebat di lobi hotel. Mbak Anin, aku telepon bukan untuk minta Mbak buka blokirnya. Aku cuma mau bilang, tindakan Mbak sudah benar. Di sini kacau sekali. Aku diam mendengarkan. Agus bercerita singkat tapi cukup untuk membayangkan situasinya. Ibu Retno berdiri di depan resepsionis, berdebat, meminta manajer untuk memberinya kelonggaran karena ada masalah keluarga. Mbak Rini dan Mbak Wati tampak malu sekaligus kesal. Mulut mereka menyalahkan menantu baru, tapi mata mereka saling melirik. Bima mondar-mandir, wajahnya pucat, meneleponku, lalu menelepon teman-temannya. Shinta Dewi berdiri di sudut, riasan tebalnya tidak bisa menutupi kepanikannya. Kerabat yang awalnya mengobrol, lama-lama diam. Keheningan itulah yang paling menakutkan. Agus menghela napas. Bapak sampai harus turun tangan, beliau yang bicara dengan pihak hotel. Aku lihat Bapak lelah sekali, mendengar nama Bapak Haryono, dadaku sesak. Aku tidak membencinya, beliau hanya lemah. Tapi kelemahannya itulah yang selama bertahun-tahun membuatnya menjadi penanggung akibat dari kesalahan istri dan anak-anaknya. Aku berkata pada Agus, tolong jaga Bapak, ya? Selebihnya, biar aku yang tanggung jawab. Agus menjawab pelan, iya Mbak, Mbak juga jaga diri. Setelah telepon ditutup, aku duduk terdiam lama sekali. Di kepalaku tidak ada rasa kemenangan, hanya perasaan hampa, seperti baru saja meletakkan beban yang sudah terlalu lama kupikul. Aku sadar,
Yang paling menyakitkan bagi mereka malam ini bukanlah kehilangan uang, tapi kehilangan hak untuk menggunakan uangku di depan semua orang, kehilangan perasaan bahwa apapun yang mereka inginkan, akan ada yang membayar. Aku menatap cangkir tehku yang sudah dingin dan berkata pada diri sendiri, hidup itu ada utang piutang. Aku sudah membayarnya selama 3 tahun. Sekarang giliran mereka. Malam itu aku tidak keluar. Aku menarik tirai, menyalakan lampu meja, duduk memandangi layar ponsel yang terus menyala dan mati. Pesan, panggilan tak terjawab, suara notifikasi yang berdengung seperti nyamuk. Aku sudah memblokir kartu, aku sudah menjelaskan. Tapi orang yang terbiasa hidup dari kesabaran orang lain, ketika jalannya diputus, akan meronta seperti kehabisan napas. Aku membuka grup WhatsApp sekali lagi. Mereka tidak lagi mengirim foto meja pesta. Yang ada adalah pesan-pesan acak, saling tumpang tindih, nadanya berubah dari gembira menjadi panik. Aku membacanya dan merasa lucu. Benar kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Bedanya, kali ini mereka jatuh di lobi hotel paling mewah di kota. Aku sebenarnya tidak berniat mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin memotong mereka dari hidupku. Tapi, sifat Ibu Retno, beliau tidak akan terima diputus begitu saja. Beliau akan mengamuk, mengarang cerita, dan menjadikanku penjahat agar citranya sebagai mertua teraniaya tetap terjaga. Aku paham psikologi itu. Jadi, aku memutuskan untuk melangkah lebih dulu dengan kebenaran. Aku masuk ke sebuah grup komunitas warga Jakarta di Facebook, tempat orang sering berbagi cerita. Masalah hukum, penipuan, hal-hal yang diungkap agar orang lain tidak menjadi korban. Aku menulis sebuah unggahan singkat. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada makian, hanya kronologi, konteks, dan bukti. Aku menulis dengan jelas. Pagi ini, saya resmi bercerai atas kesepakatan bersama. Sorenya, saya menerima pesan dari keluarga pihak mantan suami yang mengabarkan mereka memesan pesta di hotel untuk cuci sial dan memperkenalkan anggota keluarga baru. Metode pembayaran ternyata menggunakan kartu kredit tambahan atas nama saya. Saya telah menghentikan hak pakai kartu tersebut karena sudah tidak ada hubungan, dan kini pihak hotel meminta mereka untuk melunasi tagihan sesuai aturan. Aku melampirkan 2 gambar, tangkapan layar percakapan grup dan foto bukti pembayaran uang muka yang memuat informasi dasar. Aku menyensor bagian-bagian yang perlu agar tidak ada yang menuduhku sengaja menyebar aib. Aku hanya menyisakan bukti bahwa ceritaku benar. Setelah mengunggah, aku mematikan ponsel sejenak. Aku tidak duduk menunggu jumlah like. Aku menyeduh segelas air hangat lagi, berkata pada diri sendiri bahwa aku sudah melakukan bagianku, sisanya terserah pembaca. Jika mereka percaya, syukurlah. Jika tidak, aku juga tidak akan berdebat. Tapi hidup terkadang berjalan lebih cepat dari yang kita duga. Belum sampai 1 jam, ponselku bergetar terus-menerus. Teman-teman lama mengirim pesan, kenalan jauh menelepon, bahkan ada nomor tak dikenal yang meminta konfirmasi. Aku tidak menjawab semua. Aku hanya membalas beberapa teman dekat. Aku baik-baik saja, sedang kuselesaikan secara hukum. Aku tidak mau masalah pribadiku menjadi beban orang lain. Lalu, sebuah video muncul. Bukan aku yang merekam. Video itu direkam oleh seseorang di lobi hotel. Pemandangan Ibu Retno berdiri di depan resepsionis, suaranya nyaring, tangannya menunjuk-nunjuk staf. Pemandangan Mbak Rini dan Mbak Wati berdiri di belakang, wajah mereka merah padam. Pemandangan Bima mondar-mandir, kemejanya rapi tapi penampilannya seperti orang yang akan pingsan. Dan puncaknya, momen saat Ibu Retno jatuh terduduk di lantai, memegangi dada sambil menangis, berteriak bahwa aku membuatnya darah tinggi, membuat seluruh lobi gempar. Video itu menyebar secepat kilat. Setiap kali aku membuka media sosial, selalu ada yang membagikannya. Komentarnya beragam. Ada yang simpati, ada yang benci, ada yang menyindir. Tapi satu kalimat yang paling sering kuperhatikan adalah, mau gaya ya modal sendiri dong, kok pakai uang orang lain. Aku membacanya, lalu menutupnya. Aku tidak mau memelihara rasa puas. Yang membuat hatiku berat adalah gambar Bapak Haryono yang muncul di akhir video. Punggungnya bungkuk, tangannya gemetar memegang setumpuk dokumen, berbicara pada manajer dengan suara serak.
Beliau seperti orang yang harus memadamkan api yang disulut orang lain, tapi tidak punya hak untuk memarahi siapapun. Sekitar tengah malam, Mbak Rini yang pertama meneleponku. Suaranya tidak lagi manis seperti biasanya, terdengar kaku dan kesal. "Anin, kelakuanmu itu pantas tidak? Ibu jadi malu." Seluruh kerabat menertawakan kami. Aku menjawab, "Mbak salah sambung. Saya bukan lagi menantu di keluarga Mbak." Mbak Rini terdiam. "Tapi kartu itu kan kamu yang kasih. Kamu memblokirnya berarti kamu mencelakai kami." Aku berkata pelan, "Saya menghentikannya karena itu benar. Mulai hari ini, keluarga Mbak tidak punya hak lagi menggunakan uang saya." Mbak Rini terdiam sejenak lalu berganti nada. "Kamu yang posting di Facebook kan? Kamu mempermalukan keluarga kami?" Aku menjawab tenang. "Saya mengunggah kebenaran, ada buktinya." "Kalau Mbak merasa malu, coba tanya kenapa keluarga Mbak terbiasa hidup dengan cara seperti itu." Mbak Rini menutup telepon dengan kasar. Belum sampai 5 menit, Mbak Wati menelepon. Gaya bicaranya khas, menyalahkan pihak yang paling mudah disalahkan. "Nin, jangan keterlaluan. Orang mau punya menantu baru, ya kasih jalan dong." Aku tertawa. Jalan hidup mereka adalah jalan yang harus kubayari? Saya tidak menghalangi siapapun untuk hidup, saya hanya berhenti menghidupi. Mbak Wati menekan. "Awas nanti kena karma." Aku menjawab ringan, "Karma itu milik masing-masing, Mbak. Siapa menabur angin, dia menuai badai." Saya tidak menabur apa-apa. Setelah menutup telepon, aku duduk terdiam. Aku tidak menangis. Aku hanya melihat dengan jelas sifat asli dari hubungan yang selama ini coba kupertahankan. Saat masih ada untungnya, mereka memanggilku adik ipar hebat. Saat tidak ada lagi, mereka menyebutku musuh. Menjelang pagi, Bima mengirim pesan panjang. Dia menyalahkanku karena berlebihan, mengatakan aku menginjak-injak harga diri keluarganya, mengatakan aku tidak memikirkan ayahnya, lalu ditutup dengan kalimat andalannya, "Kamu maunya apa? Bilang saja, jangan bikin ribut." Aku membacanya dan tidak menjawab, karena aku paham dia sama sekali tidak bertanya apakah aku sakit hati, apakah aku dihina, apakah aku lelah. Dia hanya bertanya apakah harga diri keluarganya masih ada. Aku meletakkan ponsel, memandang keluar jendela. Langit mulai terang, suara truk sampah lewat, suara sapu lidi di jalanan, hari baru telah dimulai, dan aku merasa seperti baru saja melintasi sebuah babak baru dalam hidup. Sejak hari itu, aku tahu pasti satu hal, mereka tidak akan berhenti. Dan aku juga tahu pasti satu hal lain, aku tidak akan mundur lagi. Jika ingin hidup tenang, aku harus hidup dengan benar. Benar menurut hukum, benar menurut akal sehat, dan benar menurut harga diriku. Keesokan pagi setelah malam yang penuh drama di hotel, aku tidak bermalas-malasan atau meratapi nasib. Aku bangun pagi, sarapan sepotong roti, lalu langsung menuju kantor pengacara Pak Ansori. Aku paham betul, jika aku menang hanya dengan emosi, mereka akan bilang aku perempuan pendendam. Tapi jika aku berjalan sesuai hukum, mereka tidak akan punya celah untuk membantah. Pak Ansori menatapku dan bertanya, "Ibu sudah yakin mau memutus hubungan sepenuhnya?" Aku menjawab, "Yakin, Pak. Tapi saya tidak mau dicap tidak punya hati nurani." Beliau mengangguk. "Kalau begitu, kita lakukan secara profesional. Ada jangka waktu, ada bukti serah terima. Kami menyusun surat pemberitahuan pengosongan apartemen yang berdiri atas nama Anindita Sari. Di dalam surat itu tercantum dasar hukum, informasi properti, alasan pengosongan, dan tenggat waktu yang wajar. Aku tidak menulisnya dengan nada dendam. Tulisanku formal, dingin, dan bersih, seperti sebuah dokumen resmi. Pak Ansori menambahkan, "Jangan lewat telepon untuk menghindari perdebatan. Kirim melalui kurir resmi dengan bukti terima, dan sebaiknya ibu membuat berita acara serah terima di hadapan notaris atau jurusita untuk menghindari penyangkalan di kemudian hari." Aku melakukan persis seperti itu. Sekitar pukul 11 siang, seorang petugas dari kantor jurusita datang bersama kurir. Aku berdiri di depan pintu apartemen, memegang berkas, hatiku anehnya tenang. Yang membuka pintu adalah Mbak Rini. Begitu melihatku, matanya melotot. "Kamu mau apa ke sini?" Aku tidak masuk, aku hanya berkata, "Saya datang untuk menyerahkan surat pemberitahuan resmi.
Tolong diterima. Mbak Rini hendak merebut dan merobeknya, tapi petugas jurusita angkat bicara. Ibu menerima atau tidak, akan tetap kami catat dalam berita acara. Mendengar kata berita acara, Mbak Rini terdiam, wajahnya berubah. Dia tidak takut padaku, dia takut pada dokumen resmi. Ibu Retno mendengar suara ribut dan keluar. Beliau mengenakan daster, tapi masih memakai gelang emasnya, matanya merah seperti kurang tidur. Beliau menatapku seperti melihat perampok. Kamu mau mengusir kami, ya? Aku menjawab, saya tidak mengusir siapapun dalam sehari. Saya memberikan tenggat waktu sesuai yang tertera di surat. Kita serah terima sesuai aturan. Ibu Retno menekan, sesuai aturan, kamu hidup tidak pakai perasaan ya? Aku menatapnya dengan lembut. Perasaan selama 3 tahun sudah saya bayar dengan uang, tenaga, dan hinaan. Sekarang, izinkan saya membayarnya dengan hukum. Setelah berkata begitu, aku menandatangani bukti serah terima di hadapan petugas. Aku tidak berdiri di sana untuk berdebat. Aku tidak mau mengubah koridor apartemen menjadi panggung drama. Sore itu, aku bertemu Pak Budi, seorang agen properti. Aku berkata terus terang, rumah ini atas nama saya pribadi. Saat ini masih ada yang menumpang dan akan dikosongkan sesuai tenggat waktu. Tolong carikan pembeli yang cocok, yang bersedia menunggu serah terima. Pak Budi mengangguk. Ibu jelaskan begini lebih baik, jadi tidak ada masalah di belakang. Tapi mungkin harganya harus sedikit di bawah pasaran. Aku menjawab, harga wajar saja. Saya menjual bukan karena butuh uang cepat. Saya butuh ketegasan. Kebutuhan akan ketegasan itu. Tidak ada yang lebih paham dariku. Setiap sudut di apartemen itu pernah menyimpan tawa-tawaku. Dan di tempat itu pula, aku mendengar hinaan tentang anak, mendengar tawa sinis ibu mertua, dan mendengar keheningan Bima. Ada tempat-tempat yang jika dipertahankan hanya akan membuat kita lelah. 2 hari kemudian, spanduk dijual terpasang rapi. Ibu Retno meneleponku terus-menerus. Awalnya beliau marah-marah, lalu menangis, kemudian nadanya melunak. Nin, ibu sudah tua. Ibu tahu ibu salah. Kamu kasihanilah ibu sedikit. Aku mendengarnya tanpa getaran lagi. Aku hanya membalas pesan. Silakan ibu bicara dengan pengacara saya. Aku tidak membencinya sampai ingin dia celaka. Aku hanya tidak ingin hidupku bersinggungan lagi dengannya. Mbak Wati mengirim pesan. Kamu begitu, nanti orang bilang kamu tidak punya hati. Aku menjawab, orang mau bilang apa saja, silakan. Saya hidup dengan benar. Mbak Rini mengancam, keluarga ini tidak akan tinggal diam. Aku mengambil tangkapan layar dan menyimpannya. Aku sudah belajar. Ucapan terkadang juga bisa menjadi bukti. Di tengah semua itu, hanya Agus yang mengirim pesan di malam hari. Mbak, lakukan saja sesuai hukum. Aku sudah tidak bisa lagi membela yang salah. Aku membacanya dan tenggorokanku tercekat. Bukan karena aku butuh pembelaan, tapi karena di sebuah rumah yang penuh teriakan, masih ada satu orang yang berbicara pelan dengan nurani. Seminggu kemudian, sepasang suami istri investor datang melihat rumah. Mereka bertanya detail tentang status hukum dan waktu serah terima. Aku menunjukkan salinan dokumen kepemilikan, berita acara penyerahan surat, dan menjelaskan semuanya. Mereka saling pandang lalu berkata, kalau ibu transparan begini, kami jadi tenang. Harga sedikit di bawah pasaran, kami bersedia menunggu. Aku mengangguk. Aku rela mengurangi harga demi sebuah kepastian. Hari penandatanganan surat perjanjian jual beli, Ibu Retno tahu dan datang ke kantor agen properti, membuat keributan. Beliau bilang aku menjual rumah untuk balas dendam, bilang aku tidak punya perasaan, bahkan membawa-bawa masalah anak sebagai senjatanya yang biasa. Aku tidak berdebat. Aku hanya meminta pengacara mengirimkan satu pesan padanya. Apartemen adalah harta pribadi, proses jual beli sesuai hukum, setiap tindakan yang menghalangi akan dicatat. Sampai di situ, beliau diam. Bukan karena paham, tapi karena takut. Malam itu, aku duduk sendirian di studio, menatap surat perjanjian yang tergeletak rapi di meja. Aku tidak merasa senang seperti menang lotre. Aku hanya merasa ringan, seperti baru saja melepaskan baju basah yang kukenakan selama 3 tahun. Mungkin orang luar akan bilang aku kejam, tapi kupikir kasih sayang itu harus ada batasnya. Tanpa batas, kasih sayang berubah menjadi eksploitasi. Aku melipat dokumen itu, memasukkannya ke laci,
dan menguncinya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tidur nyenyak tanpa bermimpi mendengar tawa sinis di meja makan. Setelah mengirim surat pemberitahuan pengosongan dan menandatangani perjanjian jual beli apartemen, kukira aku akan punya beberapa hari yang tenang. Tapi hidup tidak semudah itu. Masalahnya tidak hanya di rumah, tapi juga di perusahaan. Tempat di mana aku telah menyumbang 60% modal dengan uang hasil jerih payahku, reputasiku, dan malam-malam tanpa tidurku. Sekitar 10 hari setelah insiden pesta di hotel, Budian mengirim pesan. Bu Anin, saya bisa bertemu? Penting. Pesan yang singkat, tapi membuat jantungku berhenti sejenak. Aku menemuinya di sebuah warung makan dekat kantor, memilih tempat yang agak tersembunyi. Budian datang dengan wajah pucat dan mata sembab. Belum sempat memesan minum, dia sudah berkata, "Bu, saya dipaksa berhenti." Aku langsung bertanya, "Siapa yang memaksa?" Dia tersenyum kecut, "Pak Bima." Dan Nona Shinta Dewi itu sekarang sudah duduk di kantor, seperti bos. Pak Bima memperkenalkannya sebagai manajer keuangan yang baru. Tanganku terkepal di bawah meja. Aku tahu Bima akan membawa Shinta masuk, tapi aku tidak menyangka dia akan seberani itu. Menempatkan selingkuhannya di kursi yang mengurus pembukuan. Budian melanjutkan dengan suara gemetar, "Pak Bima menyuruh saya menandatangani serangkaian pengeluaran yang janggal." Saya menolak, beliau menggebrak meja, bilang saya membangkang, lalu menyuruh saya serah terima pekerjaan hari ini juga. Aku bertanya, "Kamu serah terima apa saja?" Budian menjawab, "Saya hanya serah terima pekerjaan yang sedang berjalan, Bu. Bukti-bukti pengeluaran yang lama, saya simpan salinannya. Saya takut kalau saya serahkan semua, nanti Ibu tidak punya bukti apa-apa." Setelah berkata begitu, dia mengeluarkan sebuah map tipis dari tasnya, tapi isinya terasa berat. Rekening koran, struk belanja, bukti pembayaran, daftar jamuan klien. Semua dijepit rapi dengan catatan kecil yang menjelaskan tanggal, keterangan, dan siapa yang mengajukan. Aku membuka halaman pertama, ada sebuah transfer rutin bulanan dengan keterangan kosong. Penerimanya, Shinta Dewi. Aku membuka lembar berikutnya, faktur dari sebuah dealer mobil, nama di dokumen kreditnya juga terkait dengan Shinta. Lalu, strak-strak dari butik mewah, restoran mahal, reservasi resor di akhir pekan. Semua dibukukan sebagai biaya jamuan klien atau biaya operasional. Aku membacanya dan tenggorokanku kering. Aku bertanya pada Budian, suaraku berusaha tetap tenang. "Kamu yakin ini uang perusahaan?" Budian mengangguk. "Iya, Bu, keluar dari rekening perusahaan. Ada yang ditransfer langsung dari internet banking perusahaan." Saya cocokkan. Tanggal Pak Bima bilang, perjalanan dinas, ternyata cocok dengan tanggal tagihan hotel untuk 2 orang. Aku tidak perlu mendengar lebih lanjut siapa 2 orang itu. Di kepalaku hanya ada satu kalimat. Kertas tidak bisa berbohong. Manusia bisa menyangkal dengan mulut, tapi tidak bisa menyangkal alur transaksi. Aku menyimpan map itu, menatap Budian. "Kamu sudah melakukan hal yang benar. Selebihnya biar saya yang urus." Budian menunduk. "Saya hanya takut nanti semua dilimpahkan ke Ibu. Pak Bima sering bilang Ibu itu orangnya kaku. Semua harus sesuai prosedur." Aku tersenyum tipis. Prosedur itulah yang membuat perusahaan ini hidup. Tanpa prosedur, uang hanya akan mengalir sia-sia. Sore itu juga, aku bertemu Pak Ansori. Aku meletakkan berkas itu di mejanya, tidak perlu banyak cerita. Pak Ansori membacanya sejenak, lalu mengangkat kepala. "Bu Anin, ini bukan lagi masalah perasaan. Ini indikasi penyalahgunaan aset perusahaan yang sangat jelas." Beliau berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Ibu adalah pemegang saham mayoritas. Ibu punya hak meminta transparansi pembukuan, punya hak meminta rapat umum pemegang saham sesuai anggaran dasar, tapi yang terpenting, kita harus kunci jalan mereka untuk menghilangkan bukti." Aku bertanya, "Bagaimana caranya?" Pak Ansori menjawab, "Kirim surat resmi permintaan klarifikasi atas setiap pengeluaran. Minta penghentian transaksi-transaksi yang tidak wajar. Sekaligus, kita ajukan pemberitahuan ke bank mengenai sengketa internal di antara pemegang saham sesuai dengan tanggung jawab manajemen risiko. Jika perlu, kita bisa ajukan permohonan sita jaminan atas bukti-bukti tersebut." Aku mengangguk. Saya tidak ingin berperang demi kepuasan sesaat. Saya ingin semua benar dan pasti.
Saya sudah terlalu lelah dengan perasaan. Sekarang, saya hanya percaya pada hukum. Keesokan harinya, surat resmi pertama dikirimkan. Ditujukan pada Bima sebagai direktur dengan lampiran daftar pengeluaran yang perlu dijelaskan. Aku tidak menggunakan kata-kata kasar. Aku hanya menulis, mohon untuk menyediakan bukti-bukti yang menunjukkan tujuan bisnis, nama klien yang dijamu, dan kontrak terkait. Surat kedua ditujukan ke bank. Isinya pemberitahuan adanya sengketa internal antar pemegang saham dan permintaan untuk mengawasi transaksi tidak wajar. Semua dikirim secara resmi dengan tanggal dan tanda terima. Malam itu Bima meneleponku. Nadanya tidak lagi merendahkan, tapi terdengar jelas kemarahannya. "Anin, kamu sampai sejauh ini?" "Ya," aku menjawab, "aku hanya menggunakan hakku." Bima menekan, "Kamu mau perusahaan ini hancur?" Aku bertanya balik, "Perusahaan ini hancur karena aku atau karena Mas mengambil uangnya untuk membiayai wanita lain?" Bima terdiam beberapa detik, lalu mengubah nada. "Kamu membawa masalah rumah tangga ke ranah hukum." Aku berkata pelan, "Bukan. Mas yang mengubah uang perusahaan menjadi uang pribadi. Aku hanya mengembalikannya ke tempat yang semestinya." Setelah menutup telepon, aku menghela napas panjang. Aku teringat hari saat papan nama perusahaan dipasang. Dua kata, Anima Sejahtera pernah membuat hatiku hangat. Sekarang, dua kata itu menjadi arena di mana aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku mengirim pesan pada Budian, "Kamu istirahat saja. Bagianmu sudah selesai." Dia hanya menjawab singkat, "Baik, Bu." Tapi aku tahu, di balik kata itu ada ketakutan seseorang yang pernah dipaksa untuk berbuat salah. Malam itu, aku membuka lagi berkas-berkas itu, menyusunnya berdasarkan kronologi. Aku melakukannya seperti sedang mengaudit. Lembar mana yang lebih dulu, mana yang menyusul. Karena jika satu mata rantai salah, orang akan menggunakannya untuk menyangkal. Aku berkata pada diri sendiri, tangan yang bersih tidak takut dituduh. Tapi untuk berdiri tegak, pohon harus punya akar. Akarku saat ini adalah dokumen dan kewarasan. Aku bukan lagi istri Bima. Aku adalah Anindita Sari, seorang pemegang saham yang sedang melindungi uang bersihnya dan harga dirinya yang sudah terlalu lama mereka injak. Sejak mengirimkan surat permintaan klarifikasi dan pemberitahuan ke bank, aku tidak lagi mengunggah apapun di media sosial, juga tidak menelepon untuk menekan. Aku hanya melakukan bagianku dan mengamati. Orang luar mungkin mengira aku sudah mengalah, padahal aku sedang membiarkan semuanya terungkap dengan sendirinya. Seperti retakan yang bertemu air akan melebar dengan sendirinya. Beberapa hari pertama, pihak Bima masih bersikap keras. Dia mengirim pesan-pesan yang menyerang pribadiku, mengatakan aku membesar-besarkan masalah, menyebutku wanita pendendam. Aku membacanya dan tidak membalas. Aku paham, ketika seseorang mulai menyerang dengan sentimen, artinya mereka sudah kehabisan argumen. Pada hari kelima, Mas Doni, abangku, menelepon. Nadanya tenang. "Nin, kamu butuh aku turun tangan?" Aku menjawab, "Tidak perlu, Mas. Aku hanya butuh lapisan keamanan tambahan." Mas Doni diam sejenak lalu berkata, "Oke, aku akan lakukan sesuai aturan, tidak akan ada yang bisa menyalahkan." Mas Doni bukan tipe orang yang mengancam atau menggunakan koneksi. Caranya bekerja selalu tegas tapi bersih. Dia mengangkat telepon, menelpon orang yang tepat di perusahaan mitra terbesar PT Anima Sejahtera. Dia menjelaskan dengan singkat adanya sengketa internal dan risiko gagal bayar, lalu menyarankan mereka untuk memeriksa kembali klausul kontrak demi melindungi diri mereka sendiri. Satu panggilan telepon singkat, tidak ada makian, tidak ada ancaman, hanya sebuah peringatan bisnis yang masuk akal. Tapi di dunia bisnis, kata risiko sudah cukup untuk membuat orang waspada. Sore itu Budian mengirim pesan dari nomor baru. "Bu, mitra besar kita baru saja memberitahukan penundaan pesanan baru." Karyawan di kantor panik. Aku membacanya, hatiku tidak senang juga tidak takut, hanya merasa semuanya berjalan sesuai hukum alam. Ketika kepercayaan terkikis, arus kas akan tahu jalan untuk surut. Keesokan harinya, pihak bank mengirimkan jadwal pertemuan, meminta perusahaan untuk menjelaskan serangkaian transaksi dan rencana untuk menjamin arus kas. Aku tahu mereka sedang menempatkan perusahaan di zona waspada,
Sekali masuk zona itu, segalanya akan melambat. Pencairan dana terhambat, limit kredit ditinjau ulang, bahkan rekening bisa dibekukan. Perusahaan yang modal kerjanya lemah, jika mengalami ini, seperti orang yang sedang berlari tapi lehernya dicekik. Tepat seminggu kemudian, efek domino mulai terlihat. Pesan dari Bima datang hampir tengah malam. Tidak ada lagi nada memerintah, hanya satu baris singkat. Besok kamu ada waktu, kita bertemu, bicara. Aku melihat pesan itu dan tahu angin sudah berubah arah, tapi aku tetap menjawab dengan formal. Silakan bicara melalui pengacara saya. Paginya, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Ternyata salah satu pemasok lama perusahaan. Dia bicara berputar-putar, akhirnya ke inti masalah. Bu Anin, kami dengar perusahaan sedang ada masalah. Jadi untuk sementara, kami hanya bisa mengirim barang dengan pembayaran tunai di muka. Mohon dimaklumi. Aku berterima kasih dan menutup telepon. Itulah cara pebisnis menyelamatkan diri. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah orang yang menciptakan risiko. Siang harinya, aku mampir ke sebuah warung makan dekat kantor, kebetulan melihat beberapa mantan karyawan duduk satu meja, wajah mereka tegang. Seseorang berbisik, Pak Bima akhir-akhir ini sering marah-marah, pemasukan sedikit, klien membatalkan pesanan, tapi yang disalahkan bagian keuangan. Yang lain menimpali, ku dengar manajer keuangan yang baru itu, bahkan tidak bisa membaca laporan arus kas, aku mendengarnya tanpa ikut campur. Aku hanya merasa kasihan pada para karyawan. Mereka bekerja untuk mencari nafkah, tidak bersalah dalam perang orang-orang di atas mereka. Di rumah keluarga mantan suamiku, keretakan juga mulai terjadi dengan cara yang berbeda. Ibu Retno meneleponku. Kali ini beliau tidak marah, tapi suaranya kaku. Nin, coba bilang jujur sama ibu, perusahaan Bima kenapa? Aku menjawab, ibu bertanya. Dalam kapasitas apa? Beliau terdiam, lalu menghindar. Ibu tanya supaya tahu, biar bisa bersiap-siap. Aku paham arti kata bersiap-siap itu. Ketika kantong uang berisiko bocor, barulah orang mulai berpikir. Malam itu Agus mengirim pesan. Di rumah lagi ribut, semua menyalahkan Mbak Shinta. Ibu bilang auranya buruk, masuk ke rumah ini bawa sial. Mbak Rini dan Mbak Wati juga ikut-ikutan. Aku membacanya dan merasa geli sekaligus miris. Sebelumnya, mereka memuja Shinta setinggi langit karena mengira dia membawa berkah. Sekarang perusahaan oleng, mereka langsung mencari kambing hitam. Benar kata orang, saat sayang tahi kucing, rasa coklat, saat benci coklat pun rasa tahi kucing. Saat untung dipuji, saat ruhi dikasih. Dan Bima, dia mulai kehilangan panggungnya. Dia menemuiku di parkiran studio apartemenku tepat saat aku pulang kerja. Aku tidak terkejut, hanya sedikit waspada melihat caranya berdiri di sana. Kemejanya masih rapi, tapi matanya cekung, rahangnya mengeras menahan sesuatu. Dia berbisik, berbeda sekali dengan nada memerintahnya dulu. Nin, tolong berhenti. Aku menatapnya, tidak bertanya berhenti apa. Aku tahu dia ingin aku menarik semua langkah hukum, ingin aku diam, agar dia bisa memutar kembali arus kas. Tapi aku hanya mengucapkan satu kalimat, Mas bisa memohon pada orang lain. Kalau aku hanya melakukan yang benar. Bima menelan ludah, matanya memerah. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya takut. Takut kehilangan citra sebagai direktur, takut kehilangan status di hadapan orang lain. Aku teringat pepatah lama, hidup itu ada sebab akibat. Panas ini bukan aku yang menyalakan, tapi dia sendiri yang membuka tirai dan berdiri di bawahnya. Aku berjalan lurus ke lift, tidak menoleh. Di pantulan cermin lift, aku melihat wajahku yang dingin tapi anehnya damai. Karena aku tahu, ketika kartu domino sudah mulai jatuh, tidak perlu ada yang mendorong lagi. Cukup kebenaran berdiri di sana, maka semuanya akan runtuh. Setelah beberapa hari rekanan bisnis memperketat aturan dan bank terus menekan, perusahaan Bima mulai goyah seperti orang demam yang dipaksa berlari. Kukira Shinta Dewi akan sadar dan mundur. Ternyata dia memilih cara yang sangat khas wanita licik tapi amatir. Menyeretku ke lumpur agar dia bisa naik ke darat. Suatu pagi, saat membuka ponsel, namaku ditandai di sebuah unggahan aneh di media sosial. Isinya tidak panjang, tapi kalimatnya sangat berbisa. Mantan istri pura-pura jadi korban, padahal selingkuh duluan. Suami tidak tahan makanya diceraikan.
disertai sebuah foto buram yang diambil dari sudut tersembunyi. Aku dan Pak Budi, agen properti, berdiri di depan sebuah kantor. Tanganku memegang map. Aku menatap foto itu cukup lama. Aku ingat betul hari itu adalah hari aku menandatangani perjanjian jual beli apartemen. Pak Budi hanya rekan kerja. Aku tidak menyangka ada yang menguntit untuk mengambil foto. Wajahnya tidak jelas, tapi cukup bagi orang yang ingin mengarang cerita. Aku tidak buru-buru membantah, juga tidak ikut perang komentar di unggahan itu. Aku hanya melakukan satu hal, menyimpan semuanya. Tangkapan layar, tautan, jam unggah, akun yang mengunggah, termasuk komentar-komentar jahat dan yang membelaku. Aku paham, di dunia maya orang bisa bicara apa saja, tapi jika sudah masuk ranah fitnah yang terencana, ada jalurnya sendiri. Siang harinya, aku menerima pesan dari akun tak dikenal. Tanpa basa-basi, kalimat pembukanya. "Mbak Anin, mau tenang? Transfer 600 juta. Kalau tidak, saya sebarkan foto dan video lain, biar semua orang tahu Mbak itu perempuan macam apa." Aku membacanya dan tidak merasa takut. Aku merasa lucu yang dingin. Dia pikir aku masih menantu yang dulu hanya bisa menelan ludah di meja makan. Dia tidak tahu aku sudah melewati fase itu. Aku tidak langsung menjawab. Aku mengambil tangkapan layar, lalu membalas satu kalimat singkat yang cukup untuk membuatnya membuka diri lebih jauh. "Uang 600 juta untuk apa?" Aku bertanya bukan karena penasaran, tapi agar dia menuliskan tujuannya. Hanya beberapa menit, Shinta membalas lebih panjang. Nadanya mengancam sekaligus membujuk. "Mbak jangan bikin ribut, Mbak kan punya uang. Kalau Mbak transfer, saya hapus semua. Saya masih punya banyak bukti lain. Mbak tidak mau kan orang tua dan teman-teman kerja Mbak tahu?" Aku melihat kalimat hapus semua dan sadar satu hal. Ini bukan lagi sekadar pencemaran nama baik. Ini adalah tindakan pengancaman untuk mendapatkan uang. Dia menabur angin dengan mulutnya dan berpikir akan menuai uang dengan tangannya. Aku mengirimkan semua bukti pesan, unggahan, dan foto ke Pak Ansori. Beliau langsung membalas, "Ibu jangan transfer sepeser pun, jangan bernegosiasi, simpan semua bukti. Ini sudah masuk ranah pemerasan, kita buat laporan polisi." Sore harinya, aku datang ke kantor polisi sesuai arahan. Aku menjelaskan kronologi, menyediakan bukti cetak percakapan dan berkas digital. Aku tidak bercerita tentang masalah rumah tanggaku. Aku hanya fokus pada tindakannya, pada buktinya. Aku tahu, di tempat seperti ini, semakin sedikit emosi, semakin jelas permasalahannya. Setelah selesai, hatiku anehnya tenang. Mungkin orang lain akan bilang aku tegar, tapi aku sudah terlalu lama lunak. Lunak sampai orang pikir bisa meremasku kapan saja. Di hari yang sama, Pak Budi meneleponku, suaranya terdengar tidak enak. "Bu Anin, maaf sekali, saya tidak tahu siapa yang memotret. Saya sudah punya istri dan anak, saya takut ini berpengaruh." Aku langsung berkata, "Bapak tenang saja, Bapak hanya bekerja, tidak salah. Saya akan jelaskan semuanya agar tidak ada yang ikut terseret." Aku tidak menyalahkannya. Aku hanya merasa iba. Karena sekali lumpur dilempar, ia akan mengenai banyak orang, bukan hanya target utamanya. Malam itu, Bima menelepon. Suaranya tidak lagi mengancam, juga tidak memerintah. Dia berbisik seperti takut terdengar orang lain. "Anin, Sinta benar-benar melakukan itu?" Aku menjawab, "Mas tanya saya, atau tanya Nurani Mas sendiri?" Bima tercekat, lalu mengucapkan kalimat yang membuatku sadar dia sudah kehabisan jalan. "Tolong cabut laporannya. Aku mohon." Aku diam sejenak, lalu bertanya, "Laporan yang mana?" Bima terbata-bata. "Semuanya, yang soal perusahaan dan yang soal Shinta." Aku mendengarnya dan merasa miris. Dia memohon bukan karena aku terluka, tapi karena dia takut Shinta akan buka mulut tentang uang, takut dirinya ikut terseret lebih dalam. Aku berkata pelan dan jelas, "Mas Bima, yang salah harus dipertanggungjawabkan. Saya tidak mengarang, tidak memfitnah. Saya hanya membawa kebenaran ke permukaan." Setelah itu, aku mematikan telepon. Aku tidak mau mendengar permohonan lagi, karena permohonannya tidak berisi penyesalan, hanya kepanikan. Di rumah keluarga mantan suamiku,
segalanya juga menjadi kacau. Agus mengirim pesan singkat. Ibu dan mbak-mbak sekarang habis-habisan memaki Shinta. Semua saling menyalahkan. Bapak kelihatan lelah sekali. Aku membacanya dan hatiku perih di kata Bapak. Pak Haryono lagi-lagi terseret, menanggung kesalahan yang tidak dia buat. Ada orang-orang baik yang seumur hidupnya, saat badai datang, tetap dipaksa berdiri paling depan untuk menahannya. Beberapa hari kemudian, Agus mengirim pesan lagi. Aku pindah mbak, ambil proyek di luar kota. Aku sudah tidak tahan lagi di rumah ini. Aku hanya menjawab, jaga diri baik-baik. Kamu tidak punya utang apa-apa padaku. Aku tulus mengatakannya. Di tengah semua kekacauan, Agus adalah satu-satunya orang yang tidak menjadikanku bahan cemoohan atau kambing hitam. Malam tiba, aku duduk sendirian menatap layar yang gelap, teringat pepatah lama, kejujuran akan selalu menang. Tapi menurutku, kejujuran yang disertai kecerdasan, bukti, dan batasan, itulah kebijaksanaan yang paling kuat. Shinta Dewi pikir dia bisa menyeretku dengan lumpur. Dia tidak tahu aku sudah lama berdiri di atas fondasi dokumen dan hukum. Dan sekali melangkah ke sana, tidak ada yang bisa lagi mengancamku hanya dengan beberapa foto buram. Hari saat aku menerima panggilan untuk pemeriksaan lanjutan, aku tidak lagi gemetar. Rasa takut seorang wanita yang dikhianati sudah lama berlalu, berganti menjadi rasa lelah. Lelah seperti orang yang baru saja melewati jalan terjal dan tahu setiap langkah harus dipijak dengan hati-hati. Pak Ansori hanya berpesan singkat, Ibu ceritakan saja kebenarannya, sesuai bukti. Selebihnya biar pihak berwenang yang bekerja. Kasus Shinta Dewi menjadi jelas. Pesan ancaman, permintaan uang, dan unggahan yang mencemarkan nama baik sudah cukup menjadi dasar proses hukum. Shinta tidak lagi tampil glamor seperti di foto pesta hotel. Dia masuk ke ruang pemeriksaan dengan wajah pucat, bicaranya tidak konsisten dan pada akhirnya tidak bisa menutupi rasa takutnya. Dan Bima, kisahnya tidak berakhir pada permohonan maaf yang terlambat. Kisahnya berakhir di atas pembukuan. Ketika mitra besar menunda pesanan dan bank memperketat pengawasan, Bima baru sadar menjadi direktur bukan hanya soal kemeja rapi dan pandai bicara. Arus kas yang macet adalah kenyataan. Dokumen palsu adalah pelanggaran. Transfer dana ke Shinta, struk belanja yang tidak berhubungan dengan bisnis, semua itu tersusun rapi seperti mata rantai yang saling terkait. Semakin dia menyangkal, semakin jelas kesalahannya. Sidang sengketa kepemilikan saham dan kewajiban finansial pun digelar. Aku duduk di ruang sidang dengan punggung tegak, tangan di atas pangkuan, tidak menatap Bima terlalu lama. Pria yang pernah berkata, kita sudahi secara baik-baik. Hari itu duduk di kursi pesakitan dengan wajah kuyu, mata merah, dan kedua tangan yang terus bertautan seolah mencari jalan keluar. Pengacara Bima mencoba membelokkan masalah menjadi konflik rumah tangga dan dendam pribadi, tapi pengadilan tidak bekerja berdasarkan sentimen. Pengadilan melihat bukti, ketika dokumen sudah di atas meja, kata-kata hanyalah angin lalu. Hasil akhirnya, kepemilikan sahamku dikukuhkan. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak semestinya diwajibkan untuk dikembalikan, dan tanggung jawab Bima sebagai direktur ditinjau sesuai hukum yang berlaku. PT Anima Sejahtera, nama yang pernah membuat hatiku hangat, akhirnya dilikuidasi. Aset yang tersisa diprioritaskan untuk membayar kewajiban pada bank, gaji karyawan, dan pihak ketiga. Disitulah kesedihan terbesarku. Para karyawan, mereka tidak mengkhianatiku, tidak menghinaku, tapi mereka harus menanggung dampak dari kesalahan pemimpin mereka. Aku bisa merasa puas terhadap keluarga mantan suamiku, tapi aku tidak bisa merasa puas di atas piring nasi orang lain. Bapak Haryono, ayah mertuaku, adalah orang yang paling kuingat. Beliau menua dengan cepat. Beliau bukan orang jahat, hanya terlalu lama diam. Suatu kali, beliau berdiri di koridor pengadilan, menatapku, bibirnya bergetar seolah ingin meminta maaf untuk seluruh keluarganya. Tapi yang keluar hanya helaan napas panjang. Aku menyapanya. Permisi Pak, seperti caraku, menyapanya dulu. Beliau berbalik, matanya berkaca-kaca. Aku sadar, harga dari sebuah keheningan terkadang lebih berat daripada harga dari sebuah kejahatan. Agus benar-benar pindah keluar kota. Sebelum berangkat, dia mengirim satu pesan terakhir.
Mbak tidak salah karena memilih berdiri tegak. Yang salah adalah kami yang terbiasa menunduk di hadapan kesalahan. Aku membacanya dan terdiam lama. Di sebuah keluarga yang pernah menganggapku dompet berjalan, Agus adalah satu-satunya yang menganggapku manusia. Babak hidupku itu ditutup dengan cara yang lebih tenang dari yang dibayangkan orang. Aku mendapatkan kembali hak-hakku sesuai hukum. Tidak menjadi kaya raya, tapi cukup untuk hidup dengan layak dan memulai lagi. Aku membuka sebuah kantor konsultan keuangan kecil, memakai namaku sendiri, Anindita Consulting. Tidak ada lagi yang menyandingkan namaku di papan nama untuk memoles citra mereka. Budian ikut bekerja denganku. Setiap hari, aku minum teh, mengurus pembukuan untuk usaha-usaha kecil, mencari uang dengan cara yang halal, dan tidur dengan nyenyak. Setengah tahun kemudian, di suatu sore yang gerimis, aku menghentikan mobil di lampu merah dekat pasar. Aku melihat Ibu Retno sedang menjajakan koran dan rokok di sebuah kios kecil. Tidak ada lagi gamis sutra, tidak ada lagi tas mewah, tidak ada lagi suara melengking yang memerintah. Beliau mengangkat kepala, tatapan kami bertemu, beliau tertegun sejenak, lalu memalingkan muka. Aku tidak turun dari mobil, juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya duduk di sana, memandangi hujan, dan tanpa sadar, air mataku mengalir. Bukan karena kasihan, juga bukan karena puas. Tapi karena aku tahu, semuanya benar-benar sudah berakhir. Harga diri, sesuatu yang pernah beliau jaga lebih dari apapun, pada akhirnya adalah hal yang hilang paling menyakitkan darinya. Pelajaran yang kuambil dari perjalanan hidupku itu sangat jelas. Dalam kehidupan keluarga, mengalah itu tidak salah. Tapi, mengalah tanpa batasan hanya akan mengubah dirimu menjadi tempat sampah bagi orang lain. Dan, ketika kebaikan dianggap sebagai kewajiban, kita harus belajar berkata, tidak untuk mempertahankan harga diri kita. Jika para pendengar merasa cerita ini bisa menjadi renungan, silakan berikan tanda suka untuk mendukung kanal. Jika Anda memiliki masukan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya sangat menghargai setiap masukan dari Anda. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Semoga Anda semua selalu sehat dan damai. Sampai jumpa di cerita berikutnya.